Tiba-tiba diusir dari rumah karena suami hendak menikah lagi. Esok paginya mereka syok saat aku datang kembali. Mereka pikir aku akan mengemis. Nyatanya aku datang untuk lakukan ini. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Sore itu, mentari tenggelam perlahan-lahan di ufuk barat, mengecat langit dengan gradiasi jingga, ungu, dan lembayung. Aku, Dinda, duduk sendirian di teras belakang rumah kami. Sebuah rumah mewah 2 lantai dengan taman yang selalu kurawat sendiri. Bunga-bunga melati yang baru kusiram memenuhi udara dengan aroma semerbak yang menenangkan. Tanganku memegang erat cangkir keramik berisi teh chamomile hangat, sementara sebelah tangan yang lain membalik halaman novel favoritku. Ini adalah momen tenang yang kunanti-nanti setelah seharian penuh kesibukan mengelola bisnis fashionku yang mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan pesat. 10 tahun pernikahan dengan Mas Chandra telah mengajarkanku banyak hal, termasuk cara menemukan kebahagiaan dalam kesendirian saat suami sibuk dengan dunianya sendiri. Tiba-tiba, suara derit pintu pagar besi membuyarkan konsentrasiku. Aku menoleh dan melihat mobil Mercedes hitam Mas Chandra memasuki halaman. Biasanya, dia pulang lebih larut, atau kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan meeting di luar kota. Yang membuat napasku sesaat tertahan adalah sosok di sampingnya. Malah, sekretaris pribadinya yang berusia 10 tahun lebih muda dariku, turun dari mobil dengan sikap terlalu percaya diri untuk sekadar mengantarkan bos pulang. Dia mengenakan gaun merah yang ketat, kontras dengan celana panjang dan kaos santai yang kupakai. Aku bisa merasakan getaran aneh sejak mereka melangkah mendekat. Dinda, kamu di sini, sapa Mas Chandra dengan suara datar. Matanya menghindari kontak langsung denganku. Kita perlu bicara. Tentu, Mas, jawabku, berusaha tetap tenang sambil menandai halaman bukuku. Mau minum teh? Aku baru seduh. Malah menyela sebelum Mas Chandra sempat menjawab. Oh, tidak usah repot-repot, Mbak Dinda. Ini bukan kunjungan sosial. Senyumnya tipis, hampir seperti cemooh. Aku mengabaikannya dan menatap suamiku. Ada apa, Mas? Kamu terlihat serius sekali. Mas Chandra menarik napas dalam, lalu duduk di kursi rotan di seberangku. Malah berdiri di sampingnya, seolah memberikan dukungan moral. Suasana menjadi tebal oleh sesuatu yang tidak ku mengerti. Dinda, ini tidak mudah bagiku untuk mengatakannya. Mulainya, tangannya meremas-remas. Tapi, aku dan Mala, kami memiliki hubungan yang lebih dari sekadar bos dan sekretaris. Mendengar pengakuannya, dunia seakan berhenti berputar. Cangkir di tanganku bergetar, membuat teh di dalamnya nyaris tumpah. Apa maksudmu, Mas? Maksudnya, kami saling mencintai, Mbak, sahut Mala dengan nada sok akrab, menyelipkan tangannya ke pelukan Mas Chandra. Dan aku sudah hamil. Kata, hamil, itu seperti pukulan keras di ulu hatiku. Aku memandangi perut Mala yang masih rata, lalu menatap suamiku yang tak kuasa menatap mataku. Sudah berapa lama? Tanyaku, suaraku bergetar. Lama, Dinda. Hampir setahun, jawab Mas Chandra dengan tenang yang menyakitkan. Aku berniat menikahi Mala. Udara di paru-paru terasa habis. 10 tahun membangun rumah tangga, melalui suka dan duka, ternyata diakhiri dengan pengkhianatan terkeji. Aku mencoba menelan ludah, tapi kerongkonganku terasa kering. Dan, apa rencanamu untuk kita? Untuk pernikahan kita? Tanyaku, masih berharap ada secercah penyesalan di matanya. Mas Chandra menghela napas, seolah aku yang merepotkannya. Dinda, kamu harus realistis. Dengan keadaan seperti ini, lebih baik kamu yang pergi. Aku terkesiap. Aku pergi. Iya, Mala yang menjawab, suaranya penuh kemenangan. Kami berdua sudah sepakat. Aku akan pindah ke sini. Lebih baik kamu yang minggat malam ini juga. Biar tidak memperpanjang penderitaan. Kurasa aku akan pingsan. Diusir? Dari rumah yang kusemati dengan cinta dan pengorbanan?
Rumah yang kurencanakan setiap detailnya bersama Mas Chandra? Mas, kamu serius? Bisikku, air mata mulai menggenang. Kamu mau mengusirku dari rumah kita? Ini demi kebaikan bersama, Din, kata Mas Chandra akhirnya menatapku. Kamu wanita kuat. Kamu pasti bisa mandiri. Sedangkan Mala, dia butuh perlindungan dalam kondisinya sekarang. Aku memandangi mereka berdua, suamiku dan wanita yang telah menghancurkan pernikahanku. Mereka berdiri berdekatan, seperti pasangan yang sah, sementara aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Rasa sakit itu begitu dalam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah betapa mudahnya mereka mengabaikan segalanya tentangku. Baik, kataku tiba-tiba. Suaraku lebih stabil dari yang kuduga. Aku berdiri, meletakkan cangkir teh di meja. Aku akan pergi, tapi beri aku waktu semalam. Besok pagi, aku akan kembali untuk mengambil barang-barangku. Mala mendengus kecil. Barang-barang? Jangan-jangan mau mengemis balik lagi sambil bawa-bawa alasan mengambil barang. Aku menatapnya dingin. Jangan khawatir, Nona Mala. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Aku berbalik dan berjalan menuju dalam rumah, meninggalkan mereka berdua di teras. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadku sudah bulat. Mereka pikir mereka telah memenangkan pertarungan ini. Mereka pikir dengan mengusirku, hidup mereka akan menjadi lebih baik. Mereka tidak tahu, badai baru saja dimulai. Aku berjalan menuju ruang keluarga dengan langkah yang terhuyung-huyung, seolah baru saja dihantam badai. Kakiku terasa bagai dijejali beton. Setiap langkah terasa berat dan menyiksa. Ruangan yang biasanya menjadi tempat kami berkumpul, menonton film di akhir pekan, atau sekadar bercengkrama sambil menikmati kue yang kubuat, kini terasa begitu asing dan menusuk. Setiap sudutnya seakan menyimpan kenangan yang tiba-tiba berubah menjadi racun. Foto pernikahan kami yang tergantung megah di dinding, dengan senyum bahagia yang dulu begitu tulus, kini terasa seperti olok-olok yang kejam. Aku merasakan pandanganku berkunang-kunang, dunia di sekelilingku berputar. Pelan-pelan, aku menurunkan tubuhku ke sofa kulit lembut yang dulu dengan penuh cinta kami pilih bersama. Permukaannya yang dingin menembus kain celanaku, menyentuh kulit bagai setrikan peringatan. Tak lama kemudian, Mas Chandra dan Mala mengikutiku masuk. Mereka tidak lagi berpegangan tangan, tetapi kedekatan fisik mereka masih terasa begitu vulgar dan ofensif. Mereka duduk berhadapan denganku, di sofa yang biasa diduduki orang tua Mas Chandra ketika berkunjung. Posisi itu membuatku merasa seperti sedang diinterogasi, seperti terdakwa di pengadilan rumah tangganya sendiri. Mala dengan lancarnya menyilangkan kaki, memperlihatkan high heels merah yang seakan menantang. Matanya yang sipit itu memandangiku dengan ekspresi campuran antara kemenangan dan rasa kasihan yang palsu. Sementara Mas Chandra duduk dengan punggung tegak, wajahnya adalah topeng dingin yang kukenal terlalu baik, ekspresi yang biasa dia pakai saat sedang menekan lawan bisnis. Dinda, kamu harus mengerti posisiku. Mas Chandra mulai, memecah kesunyian yang tegang. Suaranya rendah, berusaha terdak rasional, tapi justru membuatku semakin mual. Ini bukan hanya tentang perasaan. Ada tanggung jawab yang harus kupikul di sini. Malah, dia membawa kehidupan baru. Aku menatapnya, berusaha mencari sisa-sisa pria yang dulu kucintai di balik topeng bisnis itu. Tanggung jawab, suaraku serak. Dan tanggung jawabmu terhadap pernikahan kita? Terhadap 10 tahun hidup kita bersama? Terhadap sumpah yang kita ucapkan di depan penghulu dulu? Itu tidak berarti apa-apa bagimu. Dinda, jangan dramatis, potong Mala dengan suara yang sengaja dibuat lembut, tapi justru terdak semakin menyebalkan. Kadang dalam hidup, kita harus berani mengambil keputusan yang sulit. Chandra dan aku, ini takdir. Kita tidak bisa melawan takdir. Aku mengalihkan pandanganku kepadanya, dan untuk pertama kalinya malam itu, kemarahanku mulai mendidih. Jangan menyebut-nyebut takdir, Mala. Kau pikir aku tidak tahu? Aku sudah lama melihat caramu memandangnya. Caramu, kebetulan, selalu ada di setiap acara kantor. Caramu meneleponnya di jam-jam yang tidak wajar. Ini bukan takdir, ini rencanamu yang matang. Wajah Mala berubah merah, tetapi Mas Chandra segera menyela. Dinda, cukup. Jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya.
Aku sudah mengambil keputusanku. Keputusan. Aku terkekek pahit. Kau menyebut ini keputusan? Ini pengkhianatan. Chandra, kau dan sekretarismu yang tidak tahu malu ini sudah berselingkuh di belakangku. Dan sekarang kau berdua berani duduk di depanku, di rumah kita, dan menyuruhku pergi seolah-olah akulah yang melakukan kesalahan. Lihat, Chandra, malah menyelutuk, memegang lengan Mas Chandra. Aku sudah bilang, dia tidak akan mengerti. Dia hanya memikirkan perasaannya sendiri. Aku berdiri, gemetar. Memikirkan perasaanku sendiri? Selama 10 tahun pernikahan ini, siapa yang selalu mengorbankan karirnya untuk mendukungmu? Siapa yang menjagamu saat kau sakit? Siapa yang selalu ada di sampingmu melalui setiap kesulitan finansial di awal pernikahan kita? Dan sekarang kau bilang aku egois. Mas Chandra berdiri, wajahnya mulai kehilangan kesabaran. Aku menghargai semua yang kau lakukan, Dinda. Tapi hidup berubah. Orang berubah. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang masa lalu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kau menyebut pernikahan kita sebagai bayang-bayang masa lalu? Apa yang salah denganmu, Chandra? Apa yang telah wanita ini lakukan padamu sampai kau bisa menjadi sekejam ini? Malah ikut berdiri di samping Mas Chandra seolah mereka adalah tim yang solid. Mbak Dinda, lebih baik kau menerima kenyataan dengan lapang dada. Chandra sudah tidak mencintaimu lagi. Memaksakan hubungan yang sudah mati hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Aku memandangi mereka berdua, berdiri berdekatan, bersatu melawanku. Dadaku sesak, rasanya ingin berteriak sekuat-kuatnya. Air mata akhirnya menetes, tapi aku dengan cepat menyekanya. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Jadi, ini akhirnya. Kataku, suaraku bergetar tapi berusaha tegas. 10 tahun pernikahan kita berakhir karena kau memilih sekretarismu yang hamil. Bukan seperti itu, Dinda. Mas Chandra mulai, tapi malah memotongnya. Lebih baik kita langsung ke intinya. Chandra, Mbak Dinda, besok pagi, kami ingin rumah ini sudah kosong dari kehadiranmu. Kau bisa menginap di kamar tamu malam ini. Besok, setelah kau pergi, aku akan pindah ke sini. Aku menggeleng, tidak percaya dengan kelancangan wanita ini. Kau sungguh tidak punya malu, ya? Merebut suami orang, lalu dengan santainya menyuruh istri sahnya pergi dari rumahnya sendiri. Dinda, tolong. Mas Chandra mencoba menengahi, tapi nada suaranya justru membela Mala. Ini sudah keputusan. Aku akan menikahi Mala. Lebih baik kau yang pergi dengan baik-baik. Dengan perasaan hancur yang tak terkatakan, aku menarik napas dalam-dalam. Di antara rasa sakit, penghinaan, dan kemarahan, sebuah tekad kecil mulai tumbuh. Mereka pikir mereka bisa memperlakukanku seperti sampah yang bisa dibuang begitu saja. Mereka pikir aku akan menangis, meratap, dan mengemis untuk tetap di rumah ini. Baik, kataku tiba-tiba, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku ini, kalian berdua akan menyesali hari ini. Bukan karena aku akan membalas dendam, tapi karena kalian telah mengkhianati orang yang paling setia mendukung kalian. Aku berbalik, tidak sanggup lagi memandangi wajah mereka. Dengan langkah yang teratur, aku berjalan menuju kamar tamu di lantai 2, meninggalkan mereka berdua di ruang keluarga. Setiap langkahku di tangga terasa seperti menapaki puing-puing hidup yang hancur. Tapi di balik semua kepedihan itu, sebuah kekuatan baru mulai bangkit. Mereka telah membangunkan singa yang tertidur. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya Dinda yang sebenarnya. Pintu kamar tamu tertutup dengan bunyi klik yang lembut, seolah menutup sebuah bab dalam hidupku yang penuh kepura-puraan. Aku bersandar di balik pintu, membiarkan tubuhku meluncur perlahan hingga duduk di lantai yang dingin. Kamar ini, yang biasanya hanya digunakan untuk tamu atau kadang orang tua Mas Chandra, terasa begitu asing dan tidak ramah. Dindingnya yang berwarna krem, lukisan abstrak yang tak pernah ku mengerti maknanya, dan tempat tidur king size dengan spray bersih yang wangi, semuanya terasa seperti selubung yang menutupi kepalsuan rumah tanggaku. Dan kemudian, air mata itu akhirnya tumpah. Tidak lagi bisa kutahan.
Tangisan itu datang mengguncang seluruh tubuhku, membuat bahuku bergerak naik turun tak terkendali. Aku menekan wajah ke kedua telapak tangan, mencoba meredam suara isakanku yang mungkin masih bisa terdengar oleh mereka berdua di lantai bawah. Setiap helaan napas terasa seperti menusuk paru-paru. Kenangan-kenangan indah selama 10 tahun pernikahan kami berkelebat di kepalaku bagai film yang diputar ulang dengan cepat. Hari pernikahan kami saat dia berbisik, "Aku mencintaimu," dengan mata yang berbinar. Malam-malam panjang saat kami berpelukan membicarakan impian masa depan. Bahkan pertengkaran-pertengkaran kecil yang selalu berakhir dengan pelukan dan maaf. Semua itu ternyata hanya ilusi, sebuah sandiwara panjang yang kubintangi dengan begitu naif. Bagaimana bisa? Bisikku pada diri sendiri, suaraku parau oleh tangisan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Tapi di tengah genangan air mata dan rasa sakit yang begitu mendalam, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sebuah percikan kemarahan yang perlahan-lahan membesar menjadi kobaran api. Aku mengingat tatapan sinis Mala, cara dia menyandarkan tubuhnya pada Mas Chandra seolah dialah yang berhak atas segala sesuatu dalam hidupku. Aku mengingat wajah Mas Chandra yang dingin, tanpa sedikitpun penyesalan, seolah 10 tahun pernikahan kami tidak lebih dari sebuah transaksi bisnis yang sudah kadaluarsa. Tidak, kataku pada bayanganku sendiri di kaca jendela yang gelap. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku meraih handphone dari saku celanaku. Jari-jariku menari di atas layar, mencari sebuah nama yang tidak pernah kuhubungi dalam situasi darurat seperti ini. Ranti. Sahabatku sejak kuliah yang kini menjadi pengacara handal. Telepon itu tersambung hanya setelah 2 kali berdering. "Dinda? Ada apa?" Suaramu aneh. Suara Ranti yang tegas dan penuh perhatian segera memecah kesunyian. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan suara yang masih tersendat-sendat. "Ranti, dia. Chandra." "Chandra melakukan apa?" Suara Ranti langsung waspada. "Kau baik-baik saja, Din?" Dengan suara terputus-putus, aku menceritakan semua yang terjadi. Pengakuan perselingkuhan, kehamilan Mala, perintah untuk pergi dari rumah, segala penghinaan yang harus kuterima di ruang keluarga tadi. Aku mendengar desisan marah dari seberang telepon. "Dasar bajingan," umpat Ranti. "Dengar, Dinda, kau tidak boleh lemah. Mereka ingin melihatmu hancur. Mereka ingin melihatmu mengemis. Jangan beri mereka kepuasan itu." "Apa yang harus kulakukan, Ran?" Aku merasa begitu hancur." "Pertama," suara Ranti menjadi sangat profesional, "kamu tidak pergi dari rumah itu dengan tangan kosong. Besok pagi, aku akan menemanimu mengambil barang-barangmu. Kedua, kita akan buatkan surat cerai dengan syarat-syarat yang menguntungkanmu. Percayalah, dengan bukti perselingkuhan dan perbuatan semena-mena ini, kita punya posisi tawar yang kuat." Tapi sesuatu dalam diriku memberontak. Aku tidak ingin uangnya, Ran. Aku tidak ingin berdekat-dekat lagi dengan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bisa berdiri tanpa mereka. Bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. "Apa rencanamu, Dinda?" "Aku punya kartu as, Ran. Bisnis fashionku, The Indah Heritage. Yang selama ini Chandra anggap sebagai hobi iseng," sela Ranti. "Ya. Tapi yang tidak dia tahu adalah, sejak 6 bulan lalu, sebuah holding company besar tertarik dengan brandku. Aku sengaja tidak memberitahunya karena aku ingin itu menjadi kejutan untuk hari jadinya yang ke-10. Ironis, bukan?" Aku terkekeh getir. "Ranti, aku butuh bantuanmu. Hubungi mereka. Katakan aku menerima tawaran akuisisi mereka. Dan tolong carikan aku mobil mewah untuk besok pagi. Biar mereka tahu, aku tidak pergi dengan kekalahan." Ranti terdiam sebentar, lalu tertawa pendek. "Dasar Dinda. Selalu punya rencana cadangan. Baiklah, aku akan urus semuanya. Tapi kau yakin dengan ini? Ini langkah yang sangat berani. Mereka sudah mengusirku dari rumah sendiri, Ran. Apalagi yang harus kutakutkan?" Kataku. Suaraku kini lebih stabil. "Mereka pikir mereka sedang menyingkirkan beban. Mereka tidak tahu,
mereka justru melepas singa dari kandangnya. Setelah menutup telepon dengan ranti, aku masih duduk di lantai yang dingin. Kamar ini tiba-tiba tidak terasa begitu menakutkan lagi. Aku berdiri dan mendekati jendela, membuka tirai dan memandang keluar. Kota di bawah terlihat tenang. Lampu-lampu berkelap-kelip bagai bintang yang menjanjikan harapan baru. Telepon berikutnya kuarahkan kepada seorang pria yang dulu pernah kubantu saat bisnisnya hampir bangkrut, Pak William, seorang investor yang kini sangat sukses. Dulu, dengan modal dari tabungan pribadiku, aku menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Dia selalu bilang, suatu hari nanti akan membalas budiku. Pak William, ini Dinda. Maaf mengganggu di jam seperti ini. Tidak apa-apa, Dinda. Ada yang bisa saya bantu. Suaranya yang hangat langsung membuatku merasa lebih baik. Dengan suara yang lebih percaya diri, ku ceritakan situasiku. Tidak sedetail dengan Ranti, tapi cukup untuk membuatnya memahami kondisiku. Dinda, sayang sekali mendengar itu, kata Pak William setelah aku selesai bercerita. Tapi kau selalu menjadi wanita yang kuat. Apa yang kau butuhkan? Aku butuh limusin untuk besok pagi, Pak. Dan mungkin nanti, setelah semua ini selesai, aku ingin berbicara tentang investasi untuk bisnis baruku. Limusin? Untuk besok pagi. Aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Berikan aku alamatnya. Aku akan mengatur semuanya. Dan untuk investasi, kau tahu aku selalu percaya padamu, Dinda. Kapanpun kau siap, kantorku selalu terbuka untukmu. Setelah menutup telepon, aku berdiri lebih tegak. Air mata sudah kering di pipiku, digantikan oleh tekad yang membaja. Aku membuka lemari di kamar tamu dan mengeluarkan koper kecil. Perlahan, mulai mengumpulkan barang-barang yang paling penting, dokumen-dokumen, laptop, beberapa pakaian, dan album foto kenangan yang tidak ingin kutinggalkan. Pukul 3 dini hari, saat rumah ini benar-benar sunyi dan gelap, aku berdiri di depan cermin di kamar mandi. Wajah yang kulihat masih bengkak oleh tangisan, tapi matanya sudah berbeda. Ada api yang menyala di dalamnya. Sebuah tekad yang tidak akan padam. Mereka pikir ini adalah akhir untukmu, Dinda, bisikku pada bayangan di cermin. Tapi ini sebenarnya adalah awal. Aku tersenyum tipis, untuk pertama kalinya sejak tragedi ini terjadi. Besok pagi, mereka akan melihat sisi lain dariku. Mereka akan menyadari bahwa wanita yang mereka usir bukanlah wanita yang lemah dan tak berdaya. Mereka akan melihat Dinda yang sebenarnya, perempuan tangguh yang selama ini mereka remehkan. Dengan perasaan campuran antara sakit hati dan antisipasi, aku kembali ke tempat tidur. Aku memejamkan mata, tidak untuk menangis, tapi untuk beristirahat. Besok adalah hari pertamaku dalam hidup yang baru. Dan aku akan memulainya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Matahari pagi menyinari jalanan dengan cahaya keemasan, seolah menawarkan harapan baru. Tapi di dalam kamar tamu yang kutinggali untuk terakhir kalinya, hatiku bagai diselimuti kabut tebal. Semalaman aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali hendak terlelap, bayangan wajah Mas Chandra yang dingin dan senyum sinis malah muncul, membuat dadaku sesak kembali. Namun, di balik segala kepedihan itu, tekadku telah membaja. Aku bangkit dari tempat tidur dengan perasaan campur aduk antara kegelisahan dan tekad yang tak tergoyahkan. Pukul 7.30, teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Ranti. Semua sudah siap. Mobil akan menjemput pukul 8.45 tepat. Aku akan menunggumu di sana sebagai pendamping hukum. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar terjadi. Aku akan menghadapi mereka untuk terakhir kalinya. Dengan hati-hati, aku merias wajahku. Foundation menutupi bekas-bekas tangisan semalam. Eyeshadow coklat muda membuat mataku yang bengkak terlihat lebih cerah. Lipstick nude memberikan kesan elegan namun tegas. Aku mengenakan setelan bisnis tailor-made berwarna navy biru. Sebuah setelan yang kubeli dari hasil pertama bisnis fashionku dan belum pernah kupakai di depan Mas Chandra karena dia selalu bilang warna itu terlalu serius untuk perempuan. Kulempar satu pandangan terakhir ke cermin. Yang terpantul bukan lagi Dinda yang terluka dan terhina, melainkan seorang wanita tangguh yang siap menghadapi dunia. Tepat pukul 8.45, seperti yang dijanjikan,
Sebuah limusin hitam panjang dan sangat mewah berhenti persis di depan pagar rumah. Sopir berpakaian lengkap dengan sarung tangan putih turun dan membukakan pintu dengan sikap hormat. Dari jendela kamar tamu di lantai 2, aku bisa melihat bayangan 2 orang yang sedang berdiri di balik tirai ruang keluarga. Mereka pasti sudah menungguku sejak tadi, mengira aku akan datang dengan taksi atau mobil sewaan biasa, mungkin dengan mata bengkak dan pakaian lusuh. Dengan kepala tegak, aku melangkah menuruni tangga. Setiap langkahku bergema di rumah yang sunyi itu, seolah mengumumkan kedatanganku yang terakhir. Aku membuka pintu depan tepat ketika sopir limusin hendak menekan bel. Wajahnya terlihat terkejut tapi segera menyembunyikan ekspresinya dengan profesional. "Selamat pagi, Ibu Dinda. Saya diutus Pak William untuk mengantar Ibu," katanya dengan suara rendah penuh hormat. "Terima kasih. Tolong tunggu sebentar," jawabku dengan tenang sebelum menutup pintu kembali. Aku berbalik dan menghadapi pemandangan yang kuharapkan. Mas Chandra dan Mala berdiri di ambang pintu ruang keluarga. Wajah mereka pucat dan mata mereka membelalak seperti melihat hantu. Mala masih memegang sepotong roti yang sepertinya terjatuh dari tangannya karena terkejut. Mas Chandra berdiri kaku, mulutnya sedikit terbuka. "Dinda, apa ini?" gumam Mas Chandra. Suaranya serak. "Aku sudah bilang semalam, aku akan mengambil barang-barangku," jawabku singkat, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Tapi Mala, dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya dengan sikap merendahkan. "Limusin sewaan?" Berusaha tampak hebat di saat-saat terakhir. "Ya, Mbak Dinda? Atau ini mobil pacar barumu?" ujarnya sambil menyeringai. Aku mengabaikan ejekannya dan berjalan melewati mereka menuju kamarku. Tapi Mas Chandra menghalangi jalan. "Dinda, jawab pertanyaanku. Itu mobil siapa? Kau kenal siapa?" Aku berhenti, menatapnya langsung ke matanya untuk pertama kalinya sejak pengakuan perselingkuhannya. "Itu bukan urusanmu lagi, Mas. Sekarang, tolong minggir. Aku ingin mengambil barang-barangku dan pergi." Tapi Mala masih belum bisa menerima kenyataan. Dia mendekati jendela dan mengintip keluar lagi. "Chandra, itu limusin terbaru. Model yang kemarin kita lihat di showroom. Mustahil dia bisa menyewanya." Rasa puas mulai menggelitik di dadaku, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat seperti menikmati keadaan ini. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dan elegan. "Aku tidak menyewa apa-apa, Nona Mala," kataku tanpa menoleh. "Sekarang, jika kalian berdua tidak keberatan, aku punya jadwal yang harus ditaati." Aku berjalan menuju kamar tidur utama, kamar yang dulu menjadi tempat kami berbagi kasih sayang dan impian. Tapi sekarang, tempat itu sudah dinodai oleh kehadiran Mala. Beberapa barangnya sudah terlihat di atas meja rias, menggantikan barang-barangku. Dadaku sesak, tapi aku menarik napas dalam-dalam dan mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting dari brankas kecil, beberapa perhiasan pribadi pemberian orang tuaku, dan barang-barang berharga sentimental lainnya. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka dan Ranti masuk, mengenakan setelan bisnis yang tak kalah profesional. "Dinda, aku di sini. Apakah semuanya baik-baik saja?" "Ranti, kau..." Mas Chandra terlihat semakin pucat. Dia mengenal Ranti dan tahu reputasinya sebagai pengacara yang tak kenal kompromi. "Selamat pagi, Mas Chandra," sapa Ranti dengan sopan tapi dingin. "Saya di sini sebagai pendamping hukum Ibu Dinda. Kami akan mengambil barang-barang klien saya dan menyelesaikan urusan perceraian." Mala mendekat, wajahnya merah karena marah. "Kalian pikir kalian bisa masuk begitu saja ke rumah kami?" Ranti menatapnya dengan tajam. "Sampai surat cerai ditandatangani, ini masih juga rumah klien saya. Dan Anda, Nona Mala, menurut saya tidak punya hak hukum untuk berada di sini." Aku menyelesaikan pengemasan barang-barangku dengan bantuan 2 asisten pribadi yang turun dari limusin. Mereka efisien dan profesional, hanya mengambil apa yang kuminta tanpa bertanya. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam limusin, aku berdiri di depan Mas Chandra untuk terakhir kalinya. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjaku. "Ini untukmu," ujarku, menyerahkan amplop itu. "Surat cerai. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Tanda tangani saja."
Aku tidak meminta apa-apa darimu. Mas Chandra mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dinda, kita bisa bicara tentang ini. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mas, potongku. Kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang aku membuat pilihanku. Tapi malah, yang masih penasaran dengan limusin itu, tidak bisa menahan diri. Dari mana kau dapat uang untuk semua ini, Dinda? Kau pasti menjual perhiasan atau ada pria lain yang membiayaimu. Aku akhirnya menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya pagi ini, aku tersenyum. Senyum tipis dan sedih. Kamu dan Mas Chandra selalu meremehkanku, ya? Kamu pikir selama 10 tahun ini aku hanya duduk diam, menghabiskan uang suamiku? Bisnis onlineku yang kalian anggap mainan itu, Dinda Heritage, bulan lalu diakuisisi oleh sebuah holding company besar. Limusin ini adalah bagian dari paket kompensasinya. Aku sekarang adalah CEO dari Dinda Group. Diam yang mematikan menyergap ruangan. Mas Chandra terlihat seperti baru saja ditampar. Wajahnya yang semula pucat kini berubah merah padam. Apa? Tapi, itu tidak mungkin. Bisnis itu hanya hobi. Itu yang selalu kau pikirkan, Mas. Tapi kenyataannya, selama 3 tahun terakhir, bisnis, hobiku itu menghasilkan lebih dari separuh penghasilanmu. Tapi aku sengaja tidak membanggakannya karena aku tidak ingin egoismu terluka. Aku memandangnya dengan kasihan. Selamat menikah. Semoga kamu dan Mala mendapatkan kebahagiaan yang pantas kalian dapatkan. Tanpa menunggu balasan, aku berbalik dan berjalan keluar rumah untuk terakhir kalinya. Ranti mengikutiku, meninggalkan Mas Chandra yang masih memegang amplop surat cerai dengan wajah hancur dan Mala yang berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pintu limusin tertutup dengan bunyi yang lembut. Melalui kaca jendela yang gelap, aku masih bisa melihat bayangan mereka berdua berdiri di pintu. Wajah mereka campur aduk antara syok, malu, dan penyesalan. Saat mobil meluncur perlahan, Ranti memegang tanganku. Kau baik-baik saja? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku akan baik-baik saja, Ran. Aku akhirnya bebas. Dari jendela limusin, aku melihat rumah yang dulu kucintai semakin menjauh. Sebuah bab dalam hidupku telah berakhir. Tapi bab baru yang lebih cerah sedang menantiku. Mereka mengusirku dengan pikiran akan menjatuhkanku. Tapi tanpa mereka sadari, mereka justru melepas seekor elang dari sangkar emasnya. Limusin meluncur mulus meninggalkan lingkungan perumahan mewah yang dulu kupanggil rumah. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan dan rumah-rumah megah lainnya yang kini terasa begitu asing. Ranti duduk di sebelahku, sesekali mencuri pandang penuh perhatian. Tapi pikiranku melayang jauh, kembali ke masa-masa awal bisnis fashionku yang mereka sebut sekadar hobi. 5 tahun yang lalu. Apa ini, Dinda? Lagi-lagi paket kain dan benang. Mas Chandra berdiri di pintu, menatap tumpukan kain yang baru saja kuterima. Ekspresinya tidak senang. Ini untuk pesanan custom, Mas. Klien dari istri Pak Henry. Jawabku sambil membuka satu gulungan kain sutra. Dia mau bikin gaun untuk acara pernikahan anaknya. Mas Chandra mendekat, meraba kain itu dengan acuh. Kamu tidak perlu repot-repot dengan ini, Din. Aku cukup menghidupi kita berdua. Lebih baik kamu fokus urusan rumah atau temani aku ke acara-acara kantor. Tapi ada api di dalam diriku yang tidak bisa dipadamkan oleh kata-katanya. Setelah lulus dari sekolah mode ternama, aku memang sengaja mengesampingkan karir untuk mendukungnya membangun bisnis. Tapi jiwa kreatifku tidak bisa diam. Ini bukan sekadar repot-repot, Mas. Ini passionku, kataku lembut tapi tegas. Passion? Dia mengangkat alis. Yang penting kita bisa bayar tagihan, kan? Tidak perlu passion-passionan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah dapat 5 pesanan bulan ini. Masing-masing 5 juta. Itu tidak sedikit, Mas. Dia menghela napas, seperti menghadapi anak kecil yang bandel. Ya sudah, terserah kamu. Tapi jangan sampai mengganggu waktumu untukku dan rumah tangga. 3 tahun yang lalu. Dinda, kita harus bicara. Mas Chandra masuk ke ruang kerjaku yang kecil.
sebuah ruangan yang kugunakan sebagai studio dan kantor. Apa, Mas? Aku sedang menyelesaikan pesanan untuk 30 bridesmaid dress. Jari-jariku tidak berhenti menekan mesin jahit. Dengar, aku butuh kamu menemani aku ke Singapura besok. Meeting penting dengan investor. Aku berhenti menjahit, memandangnya. Tapi Mas, deadline-ku minggu depan. Aku tidak bisa tinggalkan pekerjaan ini. Pekerjaan? Dia terkekeh. Ini bukan pekerjaan, Dinda. Ini hobi. Hobi harusnya bisa ditinggalkan kapan saja. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kemarahannya memuncak. Ini bukan hobi, Chandra. Aku sudah punya 15 karyawan. Aku supply ke 3 butik. Penghasilanku bulan ini hampir 100 juta. Dia berdiri tegak, wajahnya berubah. Jadi sekarang kamu merasa sudah setara denganku? Kamu lupa kalau modal pertamamu dari uangku. Itu tidak benar. Modal pertamaku dari menjual perhiasan peninggalan nenek. Tapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Tidak, Mas. Aku tidak bilang begitu. Baik, katanya dingin. Kalau begitu batalkan pesananmu. Atau serahkan pada karyawanmu yang lain. Aku butuh istriku menemani aku besok. Dengan berat hati, aku harus menelepon klien dan meminta maaf. Mengatur ulang jadwal yang sudah fix. Rasa bersalah dan kemarahan bercampur jadi satu. 1,5 tahun yang lalu. Bak Dinda, ada yang ingin meeting dengan kita. Sari, asisten kepercayaanku, masuk dengan wajah berseri-seri. Dari holding company besar. Katanya tertarik dengan brand kita. Jantungku berdebar kencang. Serius? Perusahaan mana? Mereka bilang, mereka lihat dari campaign terakhir kita yang viral itu. Katanya konsep, modern traditional, kita sangat segar. Pertemuan itu berlangsung diam-diam di sebuah coffee shop, jauh dari rumah dan lingkungan kantor Mas Chandra. Pak William, yang ternyata kenal dengan CEO holding company tersebut, yang mempertemukan kami. Ibu Dinda, kami sangat terkesan dengan perkembangan Dinda Heritage, kata Bapak Richard, direktur perusahaan tersebut. Dalam 3 tahun, Ibu bisa membangun brand dari nol menjadi seperti sekarang. Sangat impresif. Terima kasih, Pak. Ini semua berkat tim yang solid. Jawabku rendah hati. Kami punya proposal. Kami ingin mengakuisisi 70% saham Dinda Heritage, dengan Ibu tetap sebagai CEO. Kami akan injek dana besar untuk ekspansi. Aku hampir tidak percaya dengan tawaran itu. Tapi kemudian aku ingat Mas Chandra. Bagaimana reaksinya nanti? Boleh aku memikirkan dulu, Pak? Aku perlu berdiskusi dengan keluarga. Richard mengangguk pengertian. Tentu. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu. Seorang talenta seperti Ibu tidak boleh dibatasi. Ibu punya potensi yang sangat besar. 1 tahun yang lalu, percakapan dengan Mas Chandra tentang akuisisi itu berakhir buruk. Jadi kamu mau menjual bisnis, hobi MU? Ejeknya saat aku mencoba menjelaskan proposal tersebut. Bukan menjual, Mas. Mereka mau akuisisi. Aku tetap jadi CEO, dan kita dapat dana segar untuk berkembang lebih besar. Dia tertawa sinis. Dengar, Dinda. Aku sudah cek perusahaan itu. Mereka memang besar. Tapi percayalah padaku, mereka hanya mau memanfaatkanmu sebentar lalu buang. Lebih baik kamu tetap kecil, mana Giable. Tapi ini kesempatan emas, Mas. Dengan sumber daya mereka, kita bisa go international. Kita? Dia menatapku tajam. Tidak ada kita dalam bisnismu, Dinda. Aku punya bisnisku sendiri yang lebih serius. Urusan jahit-menjahit ini biar tetap jadi side income MU saja. Sakit. Sangat sakit. Tapi yang lebih menyakitkan, malah yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah ikut menyelutup. Iya, Mbak Dinda, kata Chandra, lebih baik fokus dukung suami daripada mikirin bisnis kecil-kecilan. Aku memandangi mereka berdua, suamiku dan sekretarisnya, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa Mas Chandra tidak akan pernah mendukungku. Dia ingin aku tetap kecil, tetap bergantung padanya. Kembali ke limusin. Jadi selama ini, kamu menjalankan semua ini diam-diam.
Tanya Ranti, memecah kesunyian. Aku mengangguk, masih menatap keluar jendela. Setelah penolakannya waktu itu, aku diam-diam melanjutkan negosiasi. Aku menggunakan jasa pengacara lain untuk mengurus semuanya. Hasil dari akuisisi itu kusimpan di rekening terpisah. Dan Chandra tidak tahu sama sekali. Dia pikir aku membatalkan semuanya. Padahal, dealnya justru lebih baik dari yang pertama. Aku tetap memegang 30% saham plus posisi CEO dengan gaji yang sangat besar. Ranti menggeleng-geleng. Dinda, kamu tahu ini seperti plot sinetron. Aku tersenyum getir. Mereka mengira aku hanya istri yang bisa diatur. Ran. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum manisku, ada seorang pebisnis ulung yang sudah belajar dari yang terbaik, suamiku sendiri. Limusin akhirnya berhenti di depan sebuah apartemen mewah. Sebuah penthouse yang sudah kubeli 3 bulan lalu. Persiapan untuk kemungkinan terburuk yang ternyata memang terjadi. Selamat datang di rumah barumu, Dinda, kata Ranti sambil memelukku. Aku memandangi gedung tinggi itu, lalu menatap kembali arah rumah yang baru saja kutinggalkan. Mereka mengusirku dengan anggapan aku tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu, aku justru pergi dengan membawa segalanya. Kebebasan, kekuatan finansial, dan yang terpenting, diriku yang sebenarnya. Bab baru hidupku dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Pintu depan rumah tertutup dengan keras, menggema di seluruh ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan hampa. Mas Chandra masih berdiri di tempat yang sama, memandangi pintu yang baru saja ditutup Dinda. Tangannya menggenggam erat amplop coklat yang terasa seperti bara api. Suara limusin yang perlahan menjauh seakan masih terdengar, mengingatkannya pada pemandangan yang tidak masuk akal tadi. Dinda, yang selama ini dia anggap hanya sebagai istri pendiam dan penurut, tiba-tiba berubah menjadi wanita percaya diri yang diantar limusin mewah. Tidak mungkin. Gumamnya, suaranya serak. Tidak mungkin Dinda. Malah, yang wajahnya masih pucat dan tercengang, tiba-tiba meledak. Pacarnya. Pasti itu mobil pacarnya. Aku tahu ada yang tidak beres. Perempuan suci itu ternyata selingkuh juga. Mas Chandra memutar badan, wajahnya memerah. Diam, malah, Dinda tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Malah tertawa getir. Kau dengar sendiri, Chandra. Dia bilang bisnisnya diakuisisi. Omong kosong. Aku sudah cek media sosial dan website bisnisnya. Itu hanya toko online kecil dengan beberapa karyawan. Tapi limusin itu, dan dia bilang dia CEO. Kata Mas Chandra, masih terdengar bingung. Bohong. Semua bohong, teriak Mala, meraih amplop dari tangan Mas Chandra dan merobeknya. Surat cerai itu terburai di lantai. Dia cuma mau menyelamatkan harga dirinya yang remuk. Itu pasti limusin sewaan. Atau mungkin Ranti yang menyewakannya untuknya. Mas Chandra berjalan pelan ke ruang keluarga, tubuhnya limbung. Dia menjatuhkan diri ke sofa, kepalanya tertunduk. Tapi, penampilannya, caranya bicara. Aku tidak pernah melihat Dinda seperti itu. Oh, jadi sekarang kau memujinya. Malah mendekat dengan mata berapi-api. Kau lupa dia baru saja menghinamu di depan wajahmu? Menyebut bisnis kita, bisnis kamu, lebih kecil dari bisnis, hobinya. Itu tidak mungkin, Mas Chandra menggeleng, mencoba mencari penjelasan logis. Aku pernah lihat laporan keuangan bisnisnya setahun lalu. Omsetnya tidak sampai 1 miliar. Tepat. Malah duduk di sampingnya, mencoba mengambil alih kendali. Dia berbohong, sayang. Dia hanya ingin membuatmu merasa kecil. Strategi perempuan terluka. Tapi sesuatu dalam hati Mas Chandra masih meragukan. Dia mengingat kembali beberapa tahun terakhir, betapa Dinda sering terlihat sibuk dengan telepon dan laptopnya, betapa dia kadang pulang larut dengan alasan meeting dengan klien, betapa dia tidak lagi meminta uang untuk kebutuhan pribadinya. Tunggu, katanya tiba-tiba. Beberapa bulan lalu, dia bilang ada yang mau mengakuisisi bisnisnya. Tapi aku sarankan untuk menolak. Malah menatapnya tajam. Dan kau pikir dia tidak menuruti saranmu? Kau kenal Dinda. Dia perempuan penurut. Dia tidak akan berani melawanmu. Tapi kenangan lain muncul.
Saat Dinda meminta izin untuk pergi ke Singapura 6 bulan lalu, katanya untuk meeting bisnis. Saat dia pulang, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah kepercayaan diri yang samar yang tidak dia perhatikan saat itu. Aku harus mengecek ini, gumam Mas Chandra, mengambil laptopnya. Untuk apa? Kau mau menghabiskan waktumu untuk mantan istrimu? Mala mencoba mengambil perhatiannya. Kita harusnya merencanakan pernikahan kita. Aku sudah hamil, ingat? Tapi untuk pertama kalinya sejak perselingkuhan mereka mulai, kata hamil dari mulut Mala tidak membuatnya merasa senang. Justru, ada keraguan yang mulai menggerogoti pikirannya. Dia membuka browser dan mengetik Dinda Heritage. Website yang muncul membuatnya terkesima. Desainnya profesional, koleksi busananya elegan, dan yang membuatnya terpana adalah bagian About Us yang menampilkan foto Dinda dengan jabatan Founder CEO. Lihat ini, katanya pada Mala, suaranya bergetar. Ini tidak seperti bisnis kecil. Mala melihat sekilas lalu mendengus. Siapa saja bisa bikin website bagus, Chandra. Itu tidak membuktikan apa-apa. Tapi Mas Chandra terus menjelajahi. Dia menemukan artikel di majalah bisnis online tentang kesuksesan Dinda Heritage yang berhasil masuk pasar internasional. Dia melihat postingan Instagram dengan ratusan ribu follower. Jantungnya berdebar kencang. Selama ini, bisiknya, selama ini dia sukses. Tidak mungkin. Mala merebut laptop dan menutupnya dengan keras. Chandra, dengarkan aku. Itu semua rekayasa. Mungkin dia bayar untuk artikel itu. Kau tahu media sekarang bisa dibayar untuk publikasi positif. Tapi keraguan sudah tertanam. Mas Chandra berdiri dan berjalan ke jendela, memandang jalanan yang sudah kosong. Limusin itu sudah lama pergi, membawa Dinda, wanita yang ternyata tidak pernah benar-benar dia kenal. Aku mungkin membuat kesalahan besar, gumamnya. Mala langsung berdiri di sampingnya, memegang lengannya erat. Kesalahan? Satu-satunya kesalahan adalah kita tidak menikah lebih cepat. Kita sudah bahagia. Ingat? Dinda itu masa lalu. Dia pergi dengan drama dan kebohongannya. Biarkan dia pergi. Mas Chandra memandangi Mala. Wajahnya yang cantik tapi sekarang terlihat manipulatif. Matanya yang dulu membuatnya tergoda sekarang terlihat penuh perhitungan. Dia membandingkannya dengan Dinda, dengan ketenangan dan martabat yang ditunjukkannya pagi tadi. Tapi jika dia benar, jika bisnisnya benar-benar sebesar itu, lalu apa? Potong Mala, suaranya semakin tinggi. Kau mau mengejarnya? Mau minta maaf? Ingat, Chandra, dia yang memilih pergi. Dia yang menyerahkan surat cerai. Dia tidak mau lagi sama kamu. Kata-kata Mala seperti tamparan. Ya, Dinda sudah pergi. Dengan bangga dan percaya diri, dia meninggalkan mereka berdua dengan rasa malu dan kebingungan. Kau benar, akhirnya Mas Chandra berkata, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia pasti berbohong. Tidak mungkin dia bisa sesukses itu tanpa sepengetahuanku. Tapi bahkan saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada suara kecil dalam hatinya yang membisikkan. Bagaimana jika Dinda mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika selama ini dialah yang menjadi penyokong finansial mereka yang sebenarnya? Bagaimana jika dialah yang selama ini dengan diam-diam membiayai gaya hidup mereka? Mala, melihat keraguan di wajahnya, mencoba taktik lain. Dia merangkulnya dari belakang. Sayang, lupakan Dinda. Kita punya masa depan bersama. Aku dan bayi kita. Itu yang penting. Mas Chandra membiarkan dirinya dipeluk. Tapi pikirannya masih tertuju pada Dinda. Pada limusin itu. Pada bisnis yang diakuisisi. Pada wanita yang ternyata jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Mas Chandra mulai meragukan semua pilihannya. Dan yang lebih menakutkan, dia mulai merasa bahwa mungkin saja dia baru saja melepas mutiara yang paling berharga dalam hidupnya. 2 bulan telah berlalu sejak kepergian Dinda. Udara di rumah yang dulu penuh ketegangan kini digantikan oleh kesibukan persiapan pernikahan yang terburu-buru. Mala, dengan perutnya yang sudah mulai sedikit membulat, berjalan mondar-mandir di ruang keluarga yang kini telah diubah sesuai seleranya.
Furnitur minimalis bergaya Skandinavia yang dulu dipilih Dinda dengan cermat telah diganti dengan perabotan mewah bergaya barokue yang berlebihan, membuat ruangan terasa sesak dan pretensius. Chandra, lihat dekorasi bunga untuk pelaminan yang kupilih. Seru Mala antusias, menunjukkan tabletnya pada Mas Chandra yang sedang duduk dengan wajah muram. Aku mau semua bunga mawar merah dan emas. Harus mewah dan glamor. Mas Chandra mengangkat matanya dari laporan keuangan perusahaannya yang mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berapa budget untuk bunga saja, Mal? Ini terlihat sangat berlebihan. Jangan jadi pelit, sayang. Mala mendekat dan memeluknya dari belakang. Ini pernikahan kita. Harus sempurna. Aku sudah janji pada semua teman-temanku bahwa pernikahan kita akan menjadi yang termegah tahun ini. Mas Chandra menghela napas. Sejak Dinda pergi, pengeluarannya membengkak drastis. Mala tidak pernah berhenti menghabiskan uang, dari renovasi rumah, belanja pakaian dan perhiasan, hingga pernikahan mewah ini. Padahal, beberapa klien besar perusahaannya mulai mengalihkan kontrak mereka, dan dia mendengar bisikan bahwa beberapa di antaranya justru beralih ke Dinda Group. Mal, kita harus realistis. Bisnisku sedang tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Ah, masa sih? Mala memotong dengan mudah. Kan perusahaanmu sudah established. Sedang turun sedikit tidak apa-apa. Lagi pula, nanti setelah kita menikah, aku akan membantumu mengelola keuangan. Aku lebih pintar dari Dinda, kok. Saat itulah telepon Mas Chandra berdering. Dari layar terpantap nama, Pak Henry. Salah satu klien terbesarnya selama 5 tahun terakhir. Hen, apa kabar? Sapa Mas Chandra berusaha bersemangat. Chandra, aku telepon untuk memberitahukan bahwa kami tidak akan memperpanjang kontrak untuk tahun depan. Mas Chandra membeku. Apa? Kenapa? Selama ini kan tidak ada masalah. Bisnis berubah, Chandra. Perusahaan kami butuh inovasi dan fresh ideas. Kebetulan, kami sudah dapat partner baru yang lebih sesuai dengan visi kami ke depan. Partner baru? Siapa? Tanya Mas Chandra dengan perasaan tidak enak. Dinda Group. Ternyata istrimu, mantan istrimu, sekarang punya perusahaan yang sangat impresif. Dia menawarkan konsep dan teknologi terbaru yang kita butuhkan. Mas Chandra merasa dunia berputar. Dinda? Tapi, dia kan di bidang fashion. Ah, tidak. Dinda Group sekarang diversifikasi. Mereka punya divisi teknologi dan konsultan bisnis. Dan harus kuakui, Dinda sangat profesional dan visioner. Berbeda sekali dengan, sudahlah. Sukses untuk pernikahanmu. Ya. Telepon ditutup sebelum Mas Chandra sempat berkata-kata lagi. Wajahnya pucat pasi. Apa itu? Tanya Mala penasaran. Pak Henry pindah ke Dinda Group, kata Mas Chandra pelan. Mala mengedipkan mata, lalu tertawa kecil. Itu sih karena dia kasihan sama Dinda. Jangan khawatir, nanti setelah kita menikah, aku akan bantu kamu dapatkan klien-klien baru. Aku punya banyak kenalan. Tapi Mas Chandra tidak bisa mengabaikan perasaan tidak enaknya. Ini sudah klien ketiga yang pindah ke Dinda Group dalam 2 bulan terakhir. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung di sebuah ballroom hotel bintang 5. Semuanya mewah dan glamor seperti yang Mala inginkan. Bunga mawar merah memenuhi ruangan, orkestra live memainkan musik, dan tamu undangan yang sebagian besar adalah kenalan Mala dan beberapa rekan bisnis Mas Chandra yang tersisa. Tapi suasana terasa dipaksakan. Banyak dari teman-teman Mas Chandra yang hadir dengan wajah kecut, terutama mereka yang mengetahui betapa buruknya perlakuan Mas Chandra terhadap Dinda. Bahkan orang tua Mas Chandra sendiri hanya hadir sebentar dan pulang lebih awal. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Selamat, Chandra, kata Pak Bambang, partner bisnis lamanya, berjabat tangan dengan erat. Tapi, boleh jujur? Aku tidak menyangka kau akan menikah lagi begitu cepat. Dinda, dia wanita baik. Orang berubah, Bang, jawab Mas Chandra singkat, tidak nyaman dengan arah pembicaraan. Ya, tapi tidak secepat ini, balas Pak Bambang sambil melirik Mala yang sedang pamer gaun pengantinnya yang berkilauan. Dinda mungkin tidak seglamor calon istrimu yang baru, tapi dia tulus. Sebelum Mas Chandra sempat membalas,
Mala sudah mendekat dan menyelipkan tangannya di lengan Mas Chandra. "Selamat atas pernikahan kalian," sapa Bu Sari, istri Pak Bambang, dengan sopan tapi dingin. "Kami berharap yang terbaik untuk kalian berdua." Tapi tatapan Bu Sari pada Mala mengatakan segalanya. Sebuah pandangan penuh penghakiman dan sedikit jijik. Sepanjang resepsi, Mas Chandra tidak bisa menikmati momennya. Setiap senyuman terasa palsu. Setiap ucapan selamat terasa seperti sindiran. Dia terus memikirkan Dinda. Bagaimana reaksinya jika tahu dia menikah lagi? Apakah dia sudah pindah? Apakah bisnisnya benar-benar sesukses yang dikatakan Pak Hendri? "Kok wajahmu muram sekali, sayang?" desis Mala di sela-sela foto pernikahan. Tersenyum. "Ini hari bahagia kita." "Mal, kau tidak merasa ada yang aneh?" bisik Mas Chandra. "Banyak teman dekatku yang tidak hadir. Yang datang pun terasa tidak tulus." "Ah, itu karena mereka iri," sahut Mala dengan yakin. "Mereka iri kita bisa dapat cinta sejati. Dulu mereka juga pasti tidak suka sama Dinda yang membosankan itu." Tapi bahkan saat dia mengatakan itu, Mala menyadari betapa banyak tamu yang berbicara berbisik-bisik dan melirik mereka dengan pandangan tidak setuju. Seorang fotografer bahkan dengan kasar menolak ketika Mala meminta dia mengambil foto dari sudut tertentu untuk ketiga kalinya. Puncaknya adalah ketika seorang pengacara, teman Ranti, menghampiri mereka dengan senyum tipis. "Selamat atas pernikahan kalian," katanya, memberikan sebuah amplop. "Ini hadiah dari Ibu Dinda." Mala dengan cepat meraih amplop itu, berharap berisi cek dengan jumlah besar. Tapi yang ada di dalamnya hanyalah sebuah kartu bertuliskan, "Semoga kebahagiaan yang kalian dapatkan sepadan dengan cara kalian mendapatkannya." D. Wajah Mala berubah merah marah. Dia berani mengirimkan ini di hari pernikahan kita. Tapi Mas Chandra justru terdiam. Tulisan Dinda yang elegan itu membuatnya teringat pada semua tahun mereka bersama. Dia ingat bagaimana Dinda selalu mendukungnya. Bagaimana dia dengan sabar menemani setiap acara bisnis, bagaimana dia tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Saat mereka berdiri di pelaminan, disorot lampu terang dan di hadapan tamu-tamu yang setengah hati, Mas Chandra untuk pertama kalinya meragukan semuanya. Dia melihat Mala di sampingnya, tersenyum lebar penuh kemenangan, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah ini yang benar-benar dia inginkan. Pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya justru terasa seperti awal dari sebuah bencana. Dan di balik semua kemewahan dan glamor, ada bayangan Dinda yang justru hadir lebih kuat dari yang dia kira. 6 bulan telah berlalu sejak pernikahan Mas Chandra dan Mala. Udara di kantor PT Chandra Kreatif Mandiri terasa pengap dan penuh ketegangan. Mas Chandra duduk di belakang mejanya yang besar, memandangi laporan keuangan kuartal pertama dengan perasaan mual. Angka-angka di depannya menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Pendapatan turun 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaannya, dia mengalami kerugian. "Tidak mungkin," gumamnya, menekan pelipisnya yang mulai berdenyut-denyut. "Ini pasti kesalahan akuntansi." "Bukan kesalahan, Pak." Bu Lastri, kepala akuntan yang sudah bekerja dengannya sejak awal, berdiri di depan mejanya dengan wajah serius. "Kita kehilangan 3 klien utama bulan lalu. Tagihan dari proyek yang masih berjalan pun banyak yang belum dibayar." "Klien mana lagi yang pergi?" tanya Mas Chandra, tidak ingin mendengar jawabannya. "PT Global Mitra dan Konsorsium Surya Abadi," jawab Bu Lastri pelan. "Keduanya pindah ke Dinda Group." Nama itu seperti pukulan telak. Mas Chandra menghela napas dalam-dalam. "Apa alasan mereka? Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan mereka." Bu Lastri tampak tidak nyaman. "Mereka bilang, Dinda Group menawarkan teknologi terbaru dan tim yang lebih inovatif. Juga, harga mereka lebih kompetitif." "Lebih kompetitif?" Mas Chandra terkekeh getir. Dengan fasilitas dan sumber daya sebesar itu, bagaimana bisa mereka menawarkan harga lebih murah? Katanya, efisiensi sistem, Pak. Dan mereka punya investor kuat di belakangnya. Pintu kantor terbuka dan Mala masuk dengan langkah percaya diri. Sejak menikah, dia sering datang ke kantor dan ikut campur urusan bisnis, meski tidak memiliki latar belalaman di bidang tersebut.
Sayang, lihat tas baru yang kubeli, serunya dengan girang, memperlihatkan tas branded terbaru. Limited edition. Loh, harganya lumayan, tapi worth it. Mas Chandra memandang tas itu dengan perasaan kesal. Mal, bisakah kau lihat suasana kantor hari ini? Kita sedang dalam masalah serius. Masalah? Mala mengedipkan mata, lalu melirik Bu Lastri. Apalagi? Karyawan mengeluh gaji telat lagi. Kita kehilangan 2 klien besar lagi, jawab Mas Chandra singkat. Dan kali ini, keduanya pindah ke Dinda Group. Mala mendengus. Ah, itu sih karena mereka kasihan sama mantanmu. Jangan khawatir, aku punya ide. Aku akan hubungi teman-temanku yang pebisnis. Mereka pasti mau bantu. Teman-temanmu yang selama ini hanya menghabiskanku uang untuk entertain. Sergah Mas Chandra tidak sabar. Mal, ini bukan main-main. Perusahaan kita sedang terancam. Bu Lastri dengan sopan mengundurkan diri, meninggalkan mereka berdua. Begitu pintu tertutup, Mala langsung berubah sikap. Jangan menyalahkanku untuk ini, Chandra. Kau yang tidak bisa menjaga klien. Mungkin kalau kau lebih perhatian pada bisnismu daripada terus memikirkan mantan istrimu. Ini bukan tentang Dinda, bentak Mas Chandra, lalu menarik napas dalam. Ini tentang kenyataan bahwa perusahaan yang dulu kita bangun bersama, Dinda dan aku, sekarang sedang jatuh. Dan perusahaan, hobi, Dinda justru meroket. Mala mendekat dengan mata berkilat. Kalau kau tidak bisa bersaing dengan seorang perempuan, itu masalahmu. Aku sudah bilang dari dulu, kau harus lebih tegas, lebih agresif. Agresif bagaimana? Menawarkan harga di bawah biaya seperti yang Dinda lakukan? Itu bunuh diri. Lalu apa rencanamu? Hanya duduk di sini dan meratapi nasib? Mala menyilangkan tangan. Aku punya teman di bank. Kita bisa pinjam dana untuk ekspansi. Kita sudah punya utang di mana-mana. Mal, tagihan kartu kreditmu saja bulan lalu hampir 100 juta. Itu untuk keperluan rumah tangga. Balas Mala defensif. Lagi pula, sebagai istri pebisnis sukses, wajar kalau aku punya gaya hidup tertentu. Pebisnis sukses? Mas Chandra tertawa pahit. Lihat sekeliling. Mal, ini bukan kesuksesan. Ini kehancuran. Percakapan mereka terputus ketika telepon Mas Chandra berdering. Dari layar terpampang nama, Pak Joko, klien terbesar yang masih tersisa. Jok, apa kabar? Sapa Mas Chandra berusaha tenang. Chandra, aku perlu bicara jujur. Suara Pak Joko serius. Kami memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kami setelah bulan ini. Mas Chandra merasa dadanya sesak. Jok, tolong, kita sudah bekerja sama 8 tahun. Apa masalahnya? Kita bisa bicarakan. Masalahnya, Chandra, perusahaanmu stagnan. Tidak ada inovasi. Semua ide-ide segar dulu, yang membuat kami tertarik bekerja denganmu, sekarang hilang. Sepertinya sejak Dinda tidak lagi terlibat. Dinda? Apa hubungannya Dinda dengan bisnis kita? Jujur, Chandra, dulu, di balik layar, Dinda yang selalu memberikan ide-ide brilian. Dia yang meyakinkan kami untuk menggunakan teknologi terbaru. Dia yang merancang strategi pemasaran yang kreatif. Kau pikir kami tidak tahu? Mas Chandra terdiam, terpana. Apa maksudmu? Setiap presentasi penting, Dinda selalu yang menyiapkan materinya. Setiap meeting krusial, dialah yang memberikan insight terbaik. Kami semua mengira kau sadar akan hal itu. Tapi rupanya tidak. Tapi, dia hanya membantuku di belakang. Tidak, Chandra. Dia bukan sekadar membantu. Dialah otak di balik kesuksesanmu selama ini. Dan sekarang dia sudah pergi, bersama dengan semua kreativitas dan inovasinya. Perusahaanmu hanya tinggal cangkang kosong. Telepon itu ditutup dengan nada final. Mas Chandra perlahan meletakkan receiver. Tangannya gemetar. Siapa itu? Apa katanya? Tanya Mala penasaran. Tapi Mas Chandra tidak mendengarnya. Pikirannya dipenuhi oleh pengakuan Pak Joko. Benarkah? Selama ini, apakah Dinda yang menjadi dalang di balik kesuksesannya?
Dia mengingat kembali. Setiap kali ada masalah pelik, Dinda selalu punya solusi. Setiap kali ada klien yang sulit, Dinda yang bisa menenangkan mereka. Setiap kali butuh ide segar, Dinda yang memberikan inspirasi. Dia yang menjalankan semuanya. Bisiknya pada diri sendiri. Siapa? Dinda. Mala tertawa sinis. Jangan lebay, Chandra. Perempuan itu tidak sepintar itu. Tutup mulutmu, Mala, bentak Mas Chandra untuk pertama kalinya. Kau tidak tahu apa-apa. Kau bahkan tidak bisa mengelola anggaran rumah tangga dengan baik, apalagi memahami bisnis sekompleks ini. Mala terkejut, lalu wajahnya memerah. Bagaimana kau berani? Aku istrimu. Aku yang mengandung anakmu. Anak. Mas Chandra menggeleng, tatapannya kosong. Sekarang, dengan keadaan seperti ini, apa yang bisa kita berikan pada anak itu? Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Di kejauhan, dia bisa melihat gedung pencakar langit baru, kantor pusat Dinda Group, menurut kabar yang beredar. Sebuah pencapaian yang dibangun Dinda dalam waktu singkat, sementara dia menghancurkan apa yang telah mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, Mas Chandra menyadari betapa dalam kesalahannya. Bukan hanya karena mengkhianati istri yang setia, tapi karena buta terhadap kontribusi terbesar dalam hidup dan karirnya. Dan sekarang, dia harus menanggung konsekuensinya, sebuah perusahaan yang runtuh dan masa depan yang suram. Dia menutup mata, mencoba menahan rasa malu dan penyesalan yang tiba-tiba menyergapnya. Tapi yang ada di pelupuk matanya hanyalah bayangan Dinda, Dinda yang tersenyum lembut, Dinda yang dengan sabar mendengarkan keluhannya, Dinda yang dengan diam-diam menjadi pilar di balik semua kesuksesannya. Dan sekarang, pilar itu telah pergi, meninggalkannya di reruntuhan yang dia ciptakan sendiri. Setahun telah berlalu sejak pernikahan mereka, dan rumah yang dulu penuh dengan kenangan indah bersama Dinda kini berubah menjadi pameran keserakahan Mala yang tak terbendung. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan barang-barang mewah yang dibelinya tanpa pertimbangan. Lukisan-lukisan mahal yang tidak sesuai dengan selera Mas Chandra, patung-patung antik yang membuat ruangan terasa seperti museum, dan perabotan berlapis emas yang terlihat norak. Mas Chandra pulang larut malam dengan wajah lesu setelah seharian berusaha menyelamatkan perusahaannya yang semakin terpuruk. Begitu masuk, dia disambut oleh pemandangan yang membuatnya menghela napas putus asa. Di tengah ruang keluarga berdiri sebuah patung kuda kristal setinggi 2 meter yang harganya pasti selangit. Mal, apa ini? Tanyanya, mencoba menahan amarah. Mala muncul dari balik patung dengan wajah berseri. Lihat, sayang. Koleksi terbaruku. Limited edition. Cuma ada 5 di dunia. Aku harus membayar hampir 1 miliar untuk ini. 1 miliar. Mas Chandra merasa kakinya lemas. Dengan kondisi keuangan kita sekarang, kau membeli patung seharga 1 miliar. Ah, jangan dramatis. Mala mendekat dan mencoba mencium pipinya, tapi Mas Chandra menghindar. Kita masih bisa afford kok. Lagi pula, sebagai istri direktur, aku harus menjaga penampilan dan gaya hidup kita. Menjaga penampilan. Mas Chandra tertawa getir. Mal, bulan lalu kita harus meminjam uang untuk bayar gaji karyawan. Bisnis kita hampir bangkrut. Bisnis selalu naik turun, sayang, kata Mala dengan santai sambil memeriksa kukunya. Yang penting kita tetap terlihat sukses di mata orang lain. Aku sudah janji pada teman-teman klub sosialku bahwa kita akan menjadi tuan rumah pesta ulang tahunku bulan depan. Pesta? Ulang tahun? Mas Chandra memandangnya tidak percaya. Kau masih memikirkan pesta di saat seperti ini? Tentu saja. Aku sudah pesan tenda, catering bintang 5, dan band terkenal. Biayanya sekitar 500 juta, tapi worth it untuk menunjukkan bahwa kita masih the real deal. Mas Chandra duduk di sofa dengan wajah pucat. 500 juta. Mal, kau tidak mengerti. Rekening perusahaan hampir kosong. Bahkan rekening pribadiku, kau sudah menghabiskannya untuk shopping MU yang tidak terkendali. Mala tiba-tiba berubah sikap. Matanya menyipit. Jangan menyalahkanku untuk masalah keuanganmu. Kau yang tidak bisa mengelola bisnis dengan baik. Dulu waktu sama Dinda, tidak pernah ada masalah seperti ini.
kan? Sundulan itu sengaja dan tepat sasaran. Mas Chandra mengatupkan rahangnya. Ini berbeda, Mal. Dulu, Dinda tidak pernah menghambur-hamburkan uang seperti ini. Oh, jadi sekarang kau membandingkanku dengan mantan istrimu? Mala berteriak. Dinda ini, Dinda itu. Kalau kau begitu rindu sama dia, kenapa tidak kau cari saja dia kembali? Pertengkaran mereka tiba-tiba terhenti ketika bel pintu berbunyi. Seorang kurir mengantarkan paket lain untuk Mala. Sepasang sepatu branded yang harganya setara dengan gaji 3 bulan karyawannya. Lihat, ini sepatu yang kuceritakan padamu. Mala membuka kotanya dengan girang, seolah pertengkaran mereka tidak pernah terjadi. Aku pesan khusus dari Italia. Cuma ada 10 pasang di dunia. Mas Chandra memandangi sepatu itu, lalu memandangi istrinya yang sedang asyik mengagumi pembelian barunya. Sebuah kesadaran pahit mulai menyergapnya. Dia telah menukar seorang wanita yang mencintainya karena siapa dirinya, dengan seorang wanita yang hanya mencintai apa yang bisa dia berikan. Mal, katanya dengan suara lemah. Aku harus memberitahumu sesuatu. Bank menolak permohonan pinjaman kita hari ini. Mereka bilang, rasio utang kita sudah terlalu tinggi. Lalu? Coba bank lain, sahut Mala tanpa mengalihkan perhatian dari sepatu barunya. Kita sudah mencoba semua bank, Mal. Tidak ada yang mau meminjamkan uang pada kita lagi. Bahkan rumah ini, kita sudah menggadaikannya bulan lalu untuk menutupi kerugian perusahaan. Mala akhirnya menoleh, wajahnya berubah. Rumah ini digadaikan? Tanpa sepengetahuanku. Kau pikir dari mana uang untuk membayar tagihan kartu kreditmu yang 200 juta bulan lalu? Atau untuk membeli mobil barumu? Semua dari gadai rumah ini. Tapi, ini rumah kita. Bagaimana bisa kau menggadaikannya tanpa izinku? Mas Chandra tertawa pahit. Ironis. Ya? Kau marah karena aku menggadaikan rumah tanpa izinmu. Tapi tidak masalah menghabiskan uang hasil gadai itu untuk barang-barang mewah. Mala melempar sepatunya ke sofa. Aku tidak peduli. Kau harus cari cara. Aku tidak mau kehilangan rumah ini. Aku sudah berinvestasi terlalu banyak pada rumah ini. Berinvestasi? Mas Chandra menggeleng. Kau tidak berinvestasi, Mal. Kau menghabiskannya. Lihat sekeliling. Semua barang mewah ini tidak ada nilainya ketika kita tidak bisa membayar hutang. Lalu apa yang kau sarankan? Aku jual tas-tas dan perhiasanku. Mala tertawa sinis. Tidak mungkin. Itu adalah hartaku. Hartamu. Mas Chandra berdiri, wajahnya memerah. Dibelinya dengan uang dari mana, Mal? Dari perusahaan yang kau sebut bisnis kecil? Dari uang hasil keringatku selama bertahun-tahun yang kau habiskan dalam hitungan bulan. Jangan berlagak korban. Kau yang menikahiku. Kau yang bilang akan memberiku hidup mewah. Janjimu. Dan kau? Janjimu untuk menjadi istri yang mendukung? Yang mana? Yang hanya tahu menghabiskan uang dan memamerkan kekayaan. Pertengkaran mereka semakin memanas, diselingi dengan teriakan dan tuduhan. Mala melempar vas bunga antik, yang dibelinya seharga 300 juta, ke dinding, membuat pecahan kaca dan keramik berhamburan di lantai. Lihat apa yang kau buat, teriak Mala histeris. Aku yang buat. Mas Chandra merasa ingin menangis. Mal, kau tidak mengerti. Kita dalam masalah sangat serius. Jika dalam 1 bulan kita tidak bisa melunasi hutang pada rentenir yang kupinjam untuk menutupi gaji karyawan. Rentenir? Kau pinjam dari rentenir? Mala memandangnya dengan horor. Ada pilihan lain? Bank sudah tidak mau meminjamkan. Bahkan teman-teman sudah menghindar ketika aku minta bantuan. Mala terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah. Dinda, dia sekarang kaya, kan? Telepon dia. Minta dia bantu kita. Mas Chandra memandang istrinya dengan rasa jijik yang dalam. Kau tidak malu? Setelah semua yang kita lakukan padanya, kau mau minta bantuannya? Dia dulu istrimu. Dia pasti masih punya perasaan. Atau aku yang akan telepon dia. Aku akan minta maaf.
Apa saja asalkan kita dapat uang. Tidak, bentak Mas Chandra. Kita tidak akan merendahkan diri seperti itu. Kita yang buat masalah, kita yang harus selesaikan. Tapi aku tidak mau hidup miskin, tangis Mala. Aku tidak mau kehilangan semua ini. Tangannya menunjuk sekitar ruangan. Saat itulah Mas Chandra benar-benar memahami siapa Mala sebenarnya. Bukan wanita yang mencintainya, tapi wanita yang mencintai gaya hidup yang bisa dia berikan. Dan sekarang ketika gaya hidup itu terancam, yang dia pedulikan hanya barang-barangnya, bukan suaminya. Dia meninggalkan Mala yang sedang histeris di ruang keluarga dan naik ke kamar tidur. Dari jendela, dia bisa melihat rumah-rumah mewah di sekelilingnya, termasuk rumah yang dulu ditempati Dinda, sekarang kosong dan gelap. Dia ingat bagaimana dulu, di rumah yang sama, Dinda pernah berkata, "Kekayaan sejati bukan yang bisa kita beli, Mas, tapi yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari kita." Sekarang dia mengerti. Dan yang tersisa untuknya hanyalah penyesalan yang dalam, dan seorang istri yang ternyata lebih mencintai hartanya daripada dirinya. Sementara kehidupan rumah tangga Mas Chandra dan Mala berantakan, Dinda justru sedang berada di puncak karirnya. Kantor pusat Dinda Group menempati 3 lantai penuh di gedung pencakar langit paling prestisius di sudut kota. Desain interiornya minimalis namun elegan, dengan sentuhan seni tradisional Indonesia yang modern, sebuah ciri khas yang membuat brandnya dikenali di pasar internasional. Pagi itu, Dinda memimpin rapat dewan direksi dengan penuh wibawa. Dia berdiri di depan layar presentasi, memaparkan visi ekspansi terbaru kepada tim eksekutifnya. Data kuartal terakhir menunjukkan pertumbuhan 150% di pasar Eropa, ujarnya dengan suara jelas dan percaya diri. Khususnya di Prancis dan Italia, where our modern batik collection has been received exceptionally well. Seorang direktur muda mengangguk antusias. Ibu Dinda, kita sudah mendapat tawaran dari 3 retail luxury ternama di Paris untuk dedicated corner. Mereka bahkan mau menanggung semua biaya marketing. Dinda tersenyum, matanya berbinar. Itu kabar bagus. Tapi sebelum kita memutuskan, saya ingin tim riset pasar kita melakukan studi mendalam tentang positioning kita di sana. Kita tidak ingin hanya menjadi passing trend. Ranti, yang kini menjadi penasihat hukum tetap Dinda Group, duduk di sampingnya dengan bangga. Setelah rapat selesai dan ruangan kosong, dia mendekati Dinda. Aku tidak pernah meragukanmu, Dind. Tapi melihat semua ini, Ranti melirik sekeliling ruangan yang megah. Bahkan aku terkesima dengan apa yang berhasil kau capai dalam waktu singkat. Dinda menatap kota melalui jendela lantai kaca. Kadang kita butuh pukulan keras untuk menyadari potensi terbaik kita, Ran. Dulu aku tidak percaya diri, selalu merasa harus berada di belakang Chandra. Sekarang dialah yang mungkin berada di belakangmu, kata Ranti pelan. Kabarnya, bisnisnya sedang terpuruk berat. Wajah Dinda sedikit berubah. Aku dengar juga. Tapi itu bukan urusanku lagi. Beberapa klien lamanya yang sekarang bekerja dengan kita bercerita. Dia seperti kehilangan arah. Sepertinya setelah kepergianmu, kreativitas dan inovasi di perusahaannya ikut menghilang. Dinda menghela napas. Aku tidak mau membicarakan ini, Ran. Aku sudah memutuskan untuk move on sepenuhnya. Tapi nasib sepertinya memiliki rencana lain. Siang itu, ketika Dinda sedang makan siang di restoran di lantai dasar gedungnya, seorang wanita parubaya mendekatinya. Ibu Dinda? Permisi. Dinda menoleh. Ibu Lastri? Kepala akuntan PT Chandra Kreatif. Bu Lastri tampak gugup. Iya. Ibu masih ingat saya. Maaf mengganggu waktu ibu makan siang. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Dinda menunjuk kursi di seberangnya. Ada yang bisa saya bantu? Bu Lastri duduk dengan ragu. Saya sebenarnya datang mewakili beberapa karyawan lama. Kami sedang dalam kesulitan. Dinda meletakkan sendok dan garpunya. Apa yang terjadi? Perusahaan Pak Chandra sebentar lagi tutup. Sudah 3 bulan gaji kami tertunggak. Dan kami mendengar bahwa ibu mungkin membutuhkan staf yang berpengalaman. Dinda terdiam sejenak. Berapa banyak karyawan yang terdampak? Seluruhnya, Ibu.
45 orang. Termasuk beberapa yang sudah bekerja sejak perusahaan itu berdiri. Hati Dinda tersentuh. Dia ingat betul beberapa karyawan lama itu. Mereka yang dulu membantunya ketika pertama kali belajar tentang bisnis, yang dengan sabar menjelaskan sistem keuangan perusahaan Chandra. Bu Lastri, saya tidak bisa berjanji apa-apa sekarang. Tapi beri saya waktu seminggu. Saya akan pertimbangkan kemungkinan menyerap sebagian karyawan ke Dinda Group. Air mata menggenang di mata Bu Lastri. Terima kasih, Ibu Dinda. Kami tahu ini tidak pantas setelah semua yang terjadi. Karyawan tidak boleh menanggung konsekuensi dari keputusan pemimpin yang salah, kata Dinda lembut. Tolong sampaikan pada yang lain untuk mengirimkan CV mereka. Tim HR kami akan menyeleksi dengan fair. Setelah Bu Lastri pergi, Ranti yang menyaksikan percakapan itu menggeleng-geleng. Kau terlalu baik, Dinda. Setelah semua yang Chandra lakukan padamu. Mereka adalah karyawan yang loyal dan profesional. Ran. Bukan salah mereka bahwa bos mereka. Dinda berhenti, tidak ingin melanjutkan. Mereka berdua sekarang hidup dalam kemewahan palsu, tambah Ranti. Kabarnya malah masih terus berbelanja, sementara Chandra terjerat utang di mana-mana. Dinda mengambil SIP air mineral. Itu pilihan mereka. Aku sudah memilih untuk tidak terlibat dalam drama mereka. Tapi sore itu, ketika Dinda pulang ke penthouse-nya yang mewah, dia tidak bisa mengusir pikiran tentang kabar yang didengarnya. Dia membuka album foto lama, foto-foto saat dia dan Chandra pertama kali membangun perusahaan itu bersama. Betapa berbedanya segalanya sekarang. Teleponnya berdering. Dari layar terpampang nama, Pak William. Pak William, apa kabar? Dinda, ada kabar menarik. Perusahaan teknologi yang kita akuisisi bulan lalu ternyata sedang dalam proses merger dengan PT Chandra Kreatif Mandiri. Dinda terdiam. Apa? Mereka dalam proses due diligence. Tapi dari laporan awal, kondisi PT Chandra sangat buruk. Utang menumpuk, aset menyusut, sepertinya ini upaya terakhir Chandra untuk menyelamatkan perusahaannya. Dan kita? Apa posisi kita? Kita bisa memveto merger tersebut. Atau, kita bisa mengambil alih sepenuhnya. Dinda berjalan mendekati jendela, memandang pemandangan kota yang mulai diterangi lampu-lampu malam. Saya butuh waktu untuk memikirkan ini, Pak William. Paham. Tapi ingat, Dinda, bisnis adalah bisnis. Jangan biarkan sentimen masa lalu mengganggu keputusan profesionalmu. Setelah menutup telepon, Dinda tetap berdiri di jendela untuk waktu yang lama. Di luar, kota terus berdenyak dengan kehidupan barunya yang sukses dan mandiri. Tapi di dalam, ada bagian kecil dari dirinya yang masih merasakan sakit atas pengkhianatan yang terjadi. Keesokan harinya, di kantornya yang terang benderang, Dinda memanggil tim hukumnya. Saya punya keputusan tentang PT Chandra Kreatif Mandiri, ujarnya pada mereka. Kita akan membiarkan proses merger berjalan. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ranti memandangnya dengan penuh perhatian. Syarat apa, Dinda? Pertama, semua karyawan harus dipertahankan dengan hak dan tunjangan yang sama. Kedua, utang-utang perusahaan harus diselesaikan sebelum merger. Ketiga, Dinda berhenti sejenak. Ketiga, Mas Chandra tidak boleh lagi memiliki peran operasional dalam perusahaan hasil merger. Kau akan membeli perusahaan suamimu, mantan suamimu, dan mengucilkannya, tanya Ranti. Bukan mengucilkan, tapi melindungi investasi kita. Dan memberikan kesempatan pada karyawan yang loyal untuk tetap bekerja. Tim hukum mulai membuat catatan. Dinda memandangi mereka, menyadari betapa berbedanya dirinya sekarang. Dulu, dia akan merasa bersalah mengambil keputusan seperti ini. Sekarang, dia melakukannya dengan kepala dingin dan pertimbangan bisnis yang matang. Malam itu, di apartemen mewahnya, Dinda berdiri di balkon dengan secangkir teh. Dia memandangi gedung-gedung tinggi di sekelilingnya, termasuk satu gedung tua di kejauhan yang dulu menjadi kantor pertama PT Chandra Kreatif Mandiri. Mereka mengusirnya dengan anggapan bahwa dia tidak akan bisa bertahan tanpa mereka. Tapi kenyataannya, dialah yang justru semakin kuat,
sementara mereka tenggelam dalam keserakahan dan penyesalan mereka sendiri. Dinda tersenyum kecil. Tidak ada rasa dendam atau kemenangan dalam hatinya. Hanya sebuah pengakuan bahwa kadang, kehancuran terbesar dalam hidup seseorang justru menjadi batu loncatan menuju takdir yang lebih baik. Dan takdirnya sekarang jelas, menjadi wanita kuat dan independen yang tidak perlu bergantung pada siapapun. 16 bulan telah berlalu sejak perceraian mereka, dan badai yang telah lama mengumpul akhirnya menghantam kehidupan Mas Chandra dan Mala dengan kekuatan penuh. Kantor PT Chandra Kreatif Mandiri yang dulu ramai sekarang sunyi, dengan hanya beberapa meja yang masih terisi. Suara telepon yang dulu tak pernah berhenti berdering kini digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Mas Chandra duduk di ruangannya yang gelap, tirai jendela tertutup rapat, mencoba memahami dokumen di depannya. Surat somasi terbaru dari bank untuk pelunasan kredit gedung kantor yang sudah jatuh tempo 3 bulan lalu. Angka yang tertera membuatnya pusing. 9 miliar rupiah. Tidak mungkin. Gumamnya, menekan pelipisnya yang berdenyut-denyut. Dari mana aku harus dapat uang sebanyak ini? Pintu ruangannya terbuka dengan kasar tanpa ketukan sebelumnya. Mala masuk dengan wajah merah padam, menggenggam selembar kertas. Chandra. Apa artinya ini? Teriaknya, melempar kertas ke meja. Tagihan country club 500 juta? Kita sudah berhutang segitu banyak pada klub golf. Mas Chandra bahkan tidak mengangkat pandangannya. Kau pikir selama ini dari mana biaya keanggotaanmu yang platinum? Semua dengan cara mengutang, Mal. Semua. Tapi kita harus tetap menjaga penampilan. Bagaimana aku bisa menjalin relasi bisnis untukmu kalau tidak menjadi anggota klub eksklusif? Mas Chandra akhirnya menatapnya, matanya penuh kelelahan dan keputusasaan. Relasi bisnis? Relasi bisnis macam apa yang berhasil kau jalin? Yang kau lakukan hanya pamer dan menghambur-hamburkan uang. Pertengkaran mereka tiba-tiba terhenti ketika Bu Lastri masuk dengan wajah pucat. Pak Chandra, ada Bapak Budi dari PT Mitra Usaha di depan. Dia membawa surat penagihan. Surat penagihan? Tapi kita sudah bayar tagihan bulan lalu. Bukan tagihan biasa, Pak. Ini surat dari pengacara mereka. Mas Chandra merasa dadanya sesak. PT Mitra Usaha adalah vendor terbesar mereka, perusahaan yang menyuplai bahan baku untuk semua proyeknya. Jika mereka menarik dukungan. Di lobi, Bapak Budi berdiri dengan wajah serius, didampingi 2 orang yang jelas-jelas adalah pengacara. Chandra, sapa Budi singkat, tanpa jabat tangan. Kami di sini untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang sudah menunggak 6 bulan. Budi, kita kan sudah bicara, aku butuh waktu. Waktumu sudah habis, Chandra. Budi meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Total tagihanmu pada kami sudah mencapai 12 miliar. Jika tidak dilunasi dalam 7 hari, kami akan mengambil tindakan hukum. 12 miliar. Mala yang berdiri di belakang Mas Chandra terkesiap. Itu tidak mungkin. Budi memandang Mala dengan tatapan dingin. Nyonya Chandra, mungkin baiknya Anda melihat kembali pembukuan perusahaan. Atau, mungkin tanyakan pada mantan istri Chandra yang dulu selalu mengurus semuanya dengan rapi. Sundulan itu sengaja dan tepat sasaran. Wajah Mas Chandra memerah. Ini tidak ada hubungannya dengan Dinda, Budi. Oh, ada hubungannya, Chandra. Budi mendekat. Dulu ketika Dinda masih terlibat, pembayaran selalu tepat waktu. Perusahaanmu disiplin, inovatif, dan berkembang pesat. Sekarang, lihat sendiri kekacauan ini. Salah satu pengacara Budi mengeluarkan dokumen lain. Kami juga mendapat informasi bahwa Anda telah menggadaikan aset-aset perusahaan ke beberapa lembaga keuangan yang berbeda. Ini adalah praktik penipuan, Tuan Chandra. Penipuan? Aku tidak menipu siapapun. Aku hanya berusaha menyelamatkan perusahaanku. Dengan cara menjaminkan satu aset ke 5 pemberi pinjaman yang berbeda, sang pengacara menyeringai. Itu definisi penipuan, Tuan. Setelah mereka pergi, meninggalkan ancaman hukum yang jelas, Mas Chandra nyaris roboh. Dia bersandar di dinding, napasnya tersengal-sengal. Ini akhir, Mal, bisiknya. Kita bangkrut. Tidak mungkin,
teriak Mala histeris. Kau harus cari cara. Telepon teman-temanmu. Telepon keluarganya. Siapa saja. Siapa yang mau menolong kita? Semua sudah menjauh. Bahkan orang tuaku, mereka marah karena perceraian kita dengan Dinda. Sekarang kau menyalahkanku. Mala mendekat dengan mata berapi-api. Kau yang tidak bisa mengelola perusahaan. Kau yang lemah. Dan kau yang menghabiskan semua uang kita. Balas Mas Chandra dengan sama marahnya. Setiap kali ada sedikit uang masuk, kau langsung berbelanja tas baru, perhiasan baru, mobil baru. Itu hakku sebagai istrimu. Dan ingat, aku hamil. Aku butuh kenyamanan. Kenyamanan. Mas Chandra tertawa getir. Kau menyebut tas 100 juta sebagai kenyamanan? Dinda dulu. Dinda tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Lagi-lagi Dinda, kalau kau sangat mencintainya, kenapa kau tidak menikahi saja dia kembali? Pertengkaran mereka yang semakin memanas tiba-tiba terpotong oleh dering telepon Mas Chandra. Dari layar terpampang nama yang tidak terduga, Pak William. Dengan tangan gemetar, Mas Chandra mengangkat telepon. Pak William. Chandra, saya telepon sebagai bentuk penghormatan terakhir kita. Suara Pak William datar dan profesional. Perusahaan holding saya telah memutuskan untuk menarik semua investasi dari PT Chandra Kreatif Mandiri. Mas Chandra merasa lututnya lemas. Tetapi, kita sudah bekerja sama 10 tahun. Dan selama 9 tahun pertama, kerjasama kita berjalan baik. Tapi setahun terakhir, Anda tahu sendiri kondisinya. Pak William, tolong beri saya kesempatan. Maaf, Chandra. Keputusan ini sudah final. Tim kami akan proses penarikan dana sesuai prosedur. Satu pertanyaan, Pak William. Mas Chandra menarik napas dalam. Apakah Dinda ada hubungannya dengan keputusan ini? Ada jeda singkat di seberang telepon. Ibu Dinda adalah partner bisnis kami sekarang. Tapi keputusan ini murni pertimbangan bisnis. Perusahaan Anda sudah tidak profitable lagi, Chandra. Telepon ditutup. Mas Chandra perlahan meletakkan teleponnya, lalu memandangi istrinya yang masih berdiri dengan wajah marah. Siapa itu? Apa katanya? Tanya Mala. Pak William menarik semua investasinya. Suara Mas Chandra hampa. Itu dana terakhir yang menopang perusahaan kita. Wajah Mala berubah pucat. Berarti kita benar-benar bangkrut. Tidak ada lagi yang tersisa. Saat itu juga, seolah sudah menunggu momen yang tepat, 3 orang staf terakhir mereka masuk dengan wajah serius. Pak Chandra, kata salah satu mereka. Kami mengundurkan diri. Dinda Group menawarkan posisi pada kami dengan gaji yang lebih baik. Mas Chandra hanya bisa mengangguk lemah. Aku mengerti. Semoga sukses untuk kalian. Setelah karyawan terakhir mereka pergi, kantor yang dulu menjadi kebanggaannya kini benar-benar sunyi. Hanya mereka berdua yang tersisa, dikelilingi oleh kegagalan dan hutang yang menumpuk. Mala tiba-tiba menangis. Apa yang akan terjadi pada kita? Pada bayi kita? Mas Chandra memandang istrinya, lalu memandang sekeliling kantor yang hancur. Untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, dia menyadari sepenuhnya, ini adalah karma. Karma untuk pengkhianatannya pada Dinda, untuk keserakahannya, untuk semua pilihan salah yang dibuatnya. Dia telah kehilangan segalanya. Perusahaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun, rumahnya, tabungannya, dan yang paling menyakitkan, dia telah kehilangan wanita yang selama ini ternyata menjadi pondasi dari semua kesuksesannya. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah seorang istri yang lebih mencintai uangnya daripada dirinya, dan sebuah kehidupan yang hancur berantakan. Ini akhir, Mal, bisiknya, air mata akhirnya menetes. Kita sudah selesai. 3 minggu setelah kebangkrutan perusahaan, kehidupan Mas Chandra dan Mala berubah menjadi neraka yang tak terbayangkan. Mereka terpaksa pindah dari rumah mewah mereka yang disita bank, menempati sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang gelap dan lembab. Barang-barang mewah malah sebagian besar telah dijual untuk menutupi kebutuhan sehari-hari,
Meski beberapa tas termahalnya masih dia pertahankan dengan mati-matian. Suatu sore yang hujan, Mas Chandra pulang dari wawancara kerja yang gagal. Posisi yang dulu akan dia tawarkan pada orang lain, kini dia yang harus merengek-rengek memintanya. Dia membuka pintu apartemen sempit mereka dan disambut pemandangan yang membuatnya semakin muak. Mala sedang asyik memotret tas Hermes terbarunya dengan latar belakang yang sengaja dibuat terlihat mewah. Seolah mereka masih tinggal di kehidupan mewah mereka dulu. Masih juga kau pamer-pamer tas itu? Gerutu Mas Chandra melepas jaket basahnya. Kita hampir tidak bisa bayar listrik bulan ini, dan kau masih sibuk dengan media sosial. Mala tidak mengalihkan perhatian dari ponenya. Aku harus menjaga image. Chandra, bagaimana aku bisa dapat tawaran endorsemen kalau terlihat miskin? Endorsemen? Mas Chandra tertawa getir. Kau pikir siapa yang mau endorse seorang istri pebisnis bangkrut? Lihat kenyataan, Mal. Kita sudah jatuh. Mala akhirnya menoleh, wajahnya merah. Kita jatuh karena kau. Kalau kau lebih pintar mengelola perusahaan, kita tidak akan seperti ini. Pertengkaran mereka yang sudah menjadi rutinitas harian itu tiba-tiba terhenti ketika Mas Chandra memperhatikan sesuatu yang aneh. Di tengah teriakan Mala, dia melihat perut Mala yang seharusnya sudah hamil 7 bulan terlihat biasa saja. Tidak ada tonjolan signifikan seperti yang seharusnya. Mal, kata Mas Chandra tiba-tiba, suaranya rendah dan mencurigai. Perutmu, kenapa tidak terlihat membesar? Mala seketika berubah wajah. Dia secara refleks menutupi perutnya dengan tangan. Apa maksudmu? Tentu saja membesar. Ini bayi kita. Bayi 7 bulan seharusnya sudah terlihat jelas. Mas Chandra mendekat, matanya menyipit. Kau bahkan masih memakai celana jeans ketat itu. Bagaimana mungkin? Setiap wanita berbeda, Chandra. Ada yang perutnya tidak terlalu terlihat. Tapi kau bilang dokter bilang kita punya anak kembar. Kembar 7 bulan harusnya sudah sangat jelas. Mala mulai terlihat panik. Aku tidak enak badan. Aku mau istirahat dulu. Dia berusaha menyelinap pergi ke kamar. Tapi Mas Chandra menggenggam lengannya dengan kuat. Tunggu. Aku ingin lihat hasil USG terakhirmu. Yang kau bilang dari dokter spesialis kemarin. USG? Itu ada di dokter. Aku tidak bawa pulang. Kau selalu membawa pulang foto USG-nya. Dari pertama kali kau bilang hamil, kau selalu tunjukkan padaku. Suara Mas Chandra semakin keras. Di mana semuanya, Mal? Buang, sudah kubuang. Karena sedih melihat kondisi kita sekarang. Mas Chandra melepaskan genggamannya, tapi tatapannya semakin tajam. Kau tahu, tadi aku bertemu dengan Bu Lastri. Dia bilang sesuatu yang menarik. Mala membeku. Apa? Dia bilang, 2 bulan yang lalu, dia tidak sengaja melihatmu di klinik ternama. Bukan klinik kandungan, tapi klinik psikologi. Wajah Mala pucat pasi. Dia salah lihat. Dan minggu lalu, ketika kau kontrol ke dokter, aku telepon kliniknya. Mereka bilang tidak ada pasien bernama Mala yang berobat dalam 6 bulan terakhir. Seketika itu juga, semua kecurigaan yang selama ini dipendam Mas Chandra meledak. Dia membuka laci meja dan mengeluarkan tumpukan dokumen yang selama ini diabaikannya. Apa yang kau lakukan? Teriak Mala panik. Memeriksa sesuatu yang seharusnya kuperiksa dari dulu. Balas Mas Chandra sambil membuka-buka dokumen. Tagihan kartu kreditmu bulan ketika kau bilang hamil. Tidak ada satupun tagihan untuk dokter atau vitamin kehamilan. Yang ada hanya belanja tas, sepatu, dan perhiasan. Itu karena aku pakai asuransi. Asuransi? Perusahaan kita tidak punya program asuransi untuk istri direktur. Dan kau menolak ketika aku tawarkan untuk daftar BPJS. Mala mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Chandra, tunggu, kita bisa bicara baik-baik. Tapi Mas Chandra sudah tidak bisa dihentikan. Dia menemukan notes lama Mala di antara tumpukan dokumen. Saat membukanya, dia menemukan catatan tentang strategi, dengan poin-poin seperti pura-pura mual di depannya, beli bantal hamil, dan cari dokter yang bisa disuap. Jadi,
Suara Mas Chandra bergetar, memegang notes itu. Semua ini, kebohongan? Dari awal. Mala terdiam, wajahnya berubah dari panik menjadi dingin. Ya, aku tidak pernah hamil. Mendengar pengakuan itu, Mas Chandra seperti ditampar. Tapi, kenapa? Untuk apa semua kebohongan ini? Karena aku tahu kau tidak akan meninggalkan Dinda kalau tidak ada alasan yang kuat, teriak Mala. Kau terlalu nyaman dengan dia. Aku butuh cara untuk memastikan kau memilihku. Jadi selama setahun lebih ini, semua hanya sandiwara. Mas Chandra hampir tidak percaya. Setiap kali kau pura-pura mual, setiap kali kau bilang bayi kita menendang, setiap kali kau rencanakan kamar bayi, semua kebohongan. Kau pikir aku mau jadi wanita simpanan selamanya? Aku mau menjadi Nyonya Chandra. Dan untuk itu, aku harus memastikan Dinda pergi. Kemarahan yang begitu besar menyergap Mas Chandra. Kau menghancurkan pernikahanku. Menghancurkan hidupku. Hanya untuk menjadi nyonya dari sebuah rumah yang sekarang bahkan bukan lagi milikku. Jangan menyalahkanku sepenuhnya. Kau yang mudah diperdaya. Kau yang begitu bodohnya sampai tidak bisa membedakan kehamilan asli dan palsu. Dalam kemarahan yang membutakan, Mas Chandra mendorong Mala dengan kasar. Keluar. Keluar dari hidupku. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Mala tertawa getir sambil berdiri. Dengan senang hati. Hidup bersamamu yang bangkrut ini seperti neraka. Dia berbalik dan bergegas menuju kamar. Mungkin untuk mengambil barang-barangnya. Tapi dalam kemarahan dan rasa terhina, dia tidak menyadari lantai yang licin karena air hujan yang terbawa Mas Chandra tadi. Kakinya terpeleset di atas tas Hermes yang tadi dia pamer-pamerkan. Teriak Mala ketika tubuhnya terpelanting ke depan, menabrak pinggiran meja kaca tajam sebelum jatuh ke lantai dengan keras. Mas Chandra membeku, menyaksikan darah mulai menggenang di sekitar kaki Mala. Untuk sesaat, dia hampir tidak peduli. Tapi kemudian naluri kemanusiaannya mengambil alih. Mal, dia berlutut di sampingnya. Kakiku, tangis Mala kesakitan. Aku tidak bisa merasa kakiku. Setelah memanggil ambulans dan membawa Mala ke rumah sakit, dokter memberikan diagnosis yang ironis. Patah tulang kaki yang cukup parah, dan kemungkinan akan mengalami pincang permanen. Karma telah datang dengan cara yang paling tidak terduga. Mala yang selama ini berdiri dengan angku di atas high heels mewahnya, kini harus menghadapi kemungkinan tidak bisa berjalan normal lagi. Di kamar rumah sakit, Mas Chandra memandangi Mala yang terbaring lemah. Rasa marah dan dikhianati masih membara, tapi juga ada rasa kasihan melihat keadaannya sekarang. Kau bahagia sekarang? Bisik Mala, matanya berlinang. Melihatku seperti ini. Mas Chandra menggeleng. Tidak ada yang bahagia dengan ini, Mal. Tapi kau harus mengakui, ini adalah konsekuensi dari semua kebohonganmu. Dia meninggalkan Mala sendirian di rumah sakit, dengan perasaan hancur dan kosong. Semua yang dia miliki, pernikahan, perusahaan, rumah, bahkan janji seorang anak, ternyata hanya ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Dan saat dia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang sepi, satu-satunya pikiran yang muncul adalah betapa berbedanya segalanya jika dulu dia tidak tergoda oleh tipu muslihat Mala. Jika dulu dia bisa melihat nilai sebenarnya dari wanita yang sudah dia miliki, Dinda. Tapi semuanya sudah terlambat. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. 2 bulan setelah kecelakaan itu, Mas Chandra dan Mala duduk berhadapan di meja panjang yang megah di kantor pengacara. Ruangan yang berlapis kayu mahoni dan dilengkapi dengan karya seni modern itu kontras sekali dengan kondisi mental mereka yang compang-camping. Mala duduk di kursi roda, kakinya masih dalam gips, wajahnya pucat tanpa riasan. Mas Chandra terlihat 10 tahun lebih tua, dengan uban yang sudah mulai mendominasi rambutnya yang dulu selalu rapi. Pengacara Mala, seorang wanita parubaya dengan kacamata frameles dan ekspresi tajam, meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Ini adalah draft perjanjian cerai. Nyonya Mala mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan nafkah dan kompensasi yang sesuai. Mas Chandra mengangkat alis, melihat Mala dengan rasa tidak percaya. Kau menuntut cerai? Setelah semua yang terjadi?
Mala tidak menatapnya. Hidup bersamamu adalah kutukan. Aku ingin kebebasan. Pengacara Mas Chandra, seorang pria muda yang cekatan, segera membalas. Klien kami tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan nafkah seperti yang diminta. Seperti yang tercantum dalam dokumen ini, Tuan Chandra saat ini dalam status bangkrut. Tapi selama pernikahan, Nyonya Mala telah terbiasa dengan standar hidup tertentu, balas pengacara Mala dengan dingin. Kami menuntut rumah tinggal, tunjangan bulanan, dan kompensasi untuk cedera yang diderita klien kami. Mas Chandra terkekeh pahit. Rumah? Rumah mana? Yang sudah disita bank? Atau apartemen kumuh yang sekarang kita tinggali? Dan cedera? Kau cedera karena kecerobohanmu sendiri. Mala akhirnya menatapnya, matanya membara. Kalau kau tidak mendorongku, aku tidak akan jatuh. Aku tidak mendorongmu. Kau terpeleset karena tasmu sendiri, bentak Mas Chandra. Dan yang paling penting, kau berbohong. Kau tidak pernah hamil. Semua ini dimulai dengan kebohonganmu. Pengacara Mala tampak tidak terganggu. Itu tidak relevan dengan proses perceraian ini. Yang penting adalah fakta bahwa pernikahan telah terjadi dan sekarang ingin diakhiri. Tidak relevan. Mas Chandra berdiri, menahan amarah. Dia menghancurkan pernikahan pertamaku dengan kebohongan. Dia membuatku kehilangan segalanya. Dan sekarang kau bilang itu tidak relevan. Pengacara Mas Chandra menenangkannya. Chandra, silakan duduk. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Proses negosiasi berlangsung selama 3 jam yang melelahkan. Mala menuntut setengah dari semua aset yang tidak lagi ada, plus uang tunai yang sudah tidak dimiliki Mas Chandra. Pada akhirnya, dengan bukti-bukti kebangkrutan dan pengakuan Mala sendiri tentang kehamilan palsunya, pengadilan hanya memberikan keputusan yang sangat minimal. Sebuah apartemen kecil yang masih tersisa dari harta bersama, dan tunjangan bulanan yang hanya cukup untuk hidup sederhana. Ketika kedua pihak akhirnya menandatangani dokumen perceraian, Mala memandang Mas Chandra dengan tatapan penuh kebencian. Kau menghancurkan hidupku. Mas Chandra menggeleng, terlalu lelah untuk marah. Kita saling menghancurkan, Mal. Kau dengan kebohonganmu, aku dengan kenaifanku. Dia berdiri dan berjalan ke pintu, lalu berhenti sebentar. Aku harap kau menemukan kedamaian, Mala, dan jujur, kepada dirimu sendiri dan orang lain. Mala tidak menjawab. Dia mendorong kursi rodanya ke arah lain, dikawal oleh pengacaranya. Perceraian kedua Mas Chandra ini bahkan lebih memalukan dan menyakitkan dari yang pertama. Kali ini, dia tidak hanya kehilangan istri, tapi juga harga diri dan segalanya yang pernah dia miliki. Beberapa hari kemudian, Mas Chandra mengemas barang-barang terakhirnya dari apartemen kecil mereka. Hampir tidak ada yang tersisa kecuali beberapa pakaian dan kenangan pahit. Saat dia hendak pergi, matanya menangkap selembar foto lama yang terselip di balik lemari. Foto dia dan Dinda di awal pernikahan mereka, tersenyum bahagia dengan latar belakang kantor pertama mereka yang sederhana. Dia mengambil foto itu, membersihkan debunya dengan lembut. Air mata akhirnya menetes, bukan untuk Mala, bukan untuk kebangkrutannya, tapi untuk apa yang telah dia sia-siakan. Untuk wanita yang selalu mendukungnya, untuk cinta yang dia khianati, untuk kemitraan yang dia remehkan. Dia meninggalkan apartemen itu dengan hanya membawa sebuah koper berisi pakaian dan foto lama itu. Di luar, hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Dia tidak punya rencana, tidak punya tujuan. Semua yang dia bangun selama bertahun-tahun hancur berantakan. Namun, di balik semua kepahitan ini, ada sebuah pelajaran yang akhirnya dia pahami. Keserakahan dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran. Dan karma, meski datang dengan cara yang tidak terduga, selalu menemukan jalannya sendiri. Dia berjalan di bawah hujan, membiarkan airnya membersihkan wajahnya yang penuh penyesalan. Sebuah bab baru dalam hidupnya akan dimulai. Kali ini, tanpa kekayaan, tanpa kemewahan, tapi dengan kebijaksanaan yang diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Dan di suatu tempat yang jauh, Dinda mungkin sedang tersenyum. Bukan karena kebahagiaan atas penderitaannya, tapi karena pembebasan dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Karena terkadang, keadilan terbaik adalah membiarkan kehidupan memberikan pelajaran pada mereka yang pantas menerimanya.